Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tambaragi yang judul Kenapa Tuhan Tidak Adil. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari guys. Halo semua, apakah kamu pernah merasa diperlakukan tidak adil? Jika kamu pernah atau sedang merasa diperlakukan tidak adil, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat. Karena pada video ini, kita akan membahas tentang ketidakadilan. Jadi, silakan nonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ketika kita berbicara tentang keadilan, sebenarnya gampang-gampang susah. Apa itu keadilan? Bagaimana cara mengukur sesuatu adil atau tidak adil? Siapa yang berhak menentukan sesuatu adil atau tidak? Bagaimana kita bisa berkata tidak adil jika kita tidak tahu apa itu keadilan? Gini guys, yang menentukan tentang keadilan itu adalah Tuhan. Ya, karena Dia yang Maha Tahu, Dia yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi hanya dialah yang berhak. Nah, jadi kita menentukan keadilan itu berdasarkan dari parameter yang telah Tuhan, dalam hal ini adalah Allah SWT, tetapkan di dalam kitab sucinya, yaitu Quran. Ya kan? Dia sudah menentukan. Jadi kriteria keadilan itu apa? Makanya dia menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan Quran. Ya kan? Dia menentukan hukum-hukum yang berasal dari dirinya, yang Maha Tahu itu. Kita tinggal baca Quran dan berdasarkan di hadis. Jadi, karena keadilan bagi manusia tentu beda dengan keadilan di mata Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Kenapa manusianya harus begini, kenapa harus begini, ya kita nggak tahu. Contoh misalnya kayak kisah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah diberikan oleh Allah pengetahuan ya tentang apa yang terjadi di masa depan. Nabi Musa tidak. Makanya bagi Nabi Musa, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak contohnya, ya bagi Nabi Musa itu tidak adil. Kenapa Anda bunuh anak kecil itu ya Khidir gitu kan? Nabi Musa tidak terima, bagi dia tidak adil. Nah, bagi Allah itu adil. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Dia tahu bahwa anak ini nanti di masa akan datang akan membunuh kedua orang tuanya. Nah, makanya dia memberitahu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu akan itu dan Nabi Khidir melaksanakan membunuh anak ini karena anak ini akan menjadi sebab membunuh orang tuanya di masa akan datang. Jadi di mata manusia yang tidak serba tahu ini, ya di mata kita yang serba tidak tahu ini ya, kita tidak tahu apa yang akan di masa depan. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Manusia kita ini punya keterbatasan guys, keterbatasan dalam melihat, dalam mengetahui isi hati orang, ya apa yang terjadi di masa depan. Maka kita nggak bisa menentukan keadilan berdasarkan dari kemampuan kita terbatas ini. Jadi makanya bersumber keadilan itu dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu segalanya, baik apa yang sembunyi dalam hati manusia, bahkan yang terdalam di lautan terdalam, bahkan hingga ke ujung alam semesta, yang tahu apa yang jadi di masa yang datang maupun di masa lampau. Nah, jadi dan itu sudah Allah sampaikan semuanya di Quran dan juga dipindahkan dari hadis Nabi SAW. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, kalau kita melihat kata adil di buku besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adil atau keadilan itu artinya adalah sama berat alias tidak berat sebelah. Alias kita tuh harus adil kedua belah pihak. Tidak ada yang berat ke kiri atau ke kanan. Harus berat keduanya. Nah, dalam term ini tentu berat yang dimaksud adalah bukan berat yang sama dalam artian takarannya guys. Misalnya saya masukkan gini ya. Misalnya seorang yang bekerja sebagai pegawai biasa dengan seseorang yang bekerja sebagai mandor atau pengawas atau manajer ya. Nah, mereka sama-sama bekerja. Nah, jadi titik beratnya bukan pada sama-sama bekerjanya untuk menentukan gaji kan. Nah, keadilan itu adalah mereka digaji berbeda berdasarkan dari tingkat tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mandor tentu lebih besar daripada pegawai biasa. Jadi kalau pegawai biasa paling disalahkan kalau kerjanya nggak beres. Misalnya kayak saya,
pegawai biasa. Misalnya saya melakukan kesalahan, misalnya saya memecahkan piring. Nah, cuma sebatas itu. Tapi ketika misalnya penjualan lesu, apa namanya nih, apa ya, ya nggak jalan lah apa itu guys, penjualan lesu, lalu kerjaan nggak selesai seluruhnya secara tim itu kan. Nah itu bukan saya yang salahkan, tanggung jawab saya hanya sebatas apa yang saya lakukan. Saya tidak bertanggung jawab menyeluruh. Nah tapi seorang mandor atau pengawas itu bertanggung jawab seluruh. Jadi kesalahan semua orang ditimpakan pada dirinya. Saya buat salah mandor juga, maka dia bisa marahin saya karena dia bertanggung jawab atas diri saya. Orang lain juga begitu. Jadi mandor tuh tanggung jawab atas keseluruhan. Makanya karena tanggung jawabnya besar, dia memikirkan semuanya. Kalau kita hanya memikirkan pekerjaan kita saja, kita diberi oleh mandor, kamu kerjakan ini, kita kerjakan. Kita tidak. Di mandor tidak. Mandor itu memikirkan semuanya. Si Anu harus saya kasih kerjaan apa ya? Si Anu saya kasih kerjaan apa ya? Ini gimana ya supaya harus laku penjualan dan segala macamnya. Jadi wajar kalau dia tuh gaji lebih besar karena lebih berat tanggung jawabnya. Jadi nggak dikasih gaji yang sama guys. Itu maksudnya yang dimaksud dengan tidak berat sebelah gitu kan. Tapi kalau levelnya sama-sama pegawai ya gajinya sama. Paling mungkin dari tingkat kerajinannya mungkin saya lebih rajin, teman saya kurang rajin, saya dikasih bonus karena atas upah dari reward dari kerajinan saya. Nah, jadi adil itu ditentukan dari seberapa besar tanggung jawab dan seberapa berprestasinya Anda. Jadi makanya ada reward and punishment dan level manajerial guys gitu. Jadi harus dibedakan, tidak bisa semuanya itu sama rata gitu kan. Jadi dalam menentukan gaji dan reward dan juga punishment. Jadi dihitung berdasarkan pada itu semua. Juga ya intinya adalah prestasi dan tanggung jawab guys. Yuk kita baca dulu perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Matius 20 ayat 1-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu, katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Oke, kita akan bahas ini ya. Ini kalau kita cerna dengan baik, Anda akan pada kesimpulan kalau ini adalah suatu ketidakadilan. Meskipun
si pemilik kebun mengaku dia berbuat adil. Dalam arti dia menolak untuk dikatakan tidak adil. Kan ini kan para buruh itu kan protes. Kok Anda tidak adil, bos, gitu kan? Kami kerja dari pagi sampai sore cuma dapat 1 dirham. Sementara orang lain yang baru bekerja 1 jam juga dapat 1 dirham. Ya kan? Jadi menurut mereka itu tidak adil. Dan memang tidak adil. Tapi bosnya menolak dikatakan tidak adil. Nah, jangan perlu kita ingat guys ya. Tadi bosnya mengatakan kalau dia akan menggaji mereka ini satu hari 1 dirham, sehari 1 dirham. Nah, kalau kita lihat termin sehari ya, kalau Anda tahu ya di dunia kita ya, itu hitungan sehari itu ya adalah satu hari itu adalah 12 jam. Sehari semalam 24 jam, ya kan? Sehari 12 jam, semalam 12 jam. Berarti sehari semalam 24 jam. Nah, kalau hitungan kerja itu bukan 12 jam, guys. Satu hari itu dihitung macam-macam. Ada yang 1 shift, minimal 1 shift deh. Kayak saya pernah bekerja, dari itu hitungan 1 hari itu saya bisa 2 shift, double shift. Jarang yang 3 shift, karena tubuh manusia biasanya nggak kuat. Pernah saya ngalami itu ya, 3 hari kerja nggak tidur, pernah itu. Tapi memang itu kondisi ya, mau bilang apa lagi. Tapi itu nggak normal guys, normalnya itu adalah double shift. Itu udah paling ini, karena sehari 24 jam kita kan harus ada waktu tidur. Kalau Anda kerja misalnya satu shift itu 7 jam, biasanya hitungan tuh dari jam 7 pagi sampai jam 3 tuh guys. Atau kalau orang kantor tuh jam 9 sampai jam 5 sore. Ya kan itu kan kira-kira 7 jam kan. Normalnya 7 jam. Baik ada jam 7 sampai jam 3 sore maupun dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bahkan kalau ada yang 3 shift itu ya, shift kedua tuh mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nanti shift ketiga lessi malam tuh dimulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi 3 shift. Ya orang tuh biasa bekerja maksimal tuh 2 shift ya. Nggak kuat orang 3 shift guys. Karena kapan tidurnya gitu kan? Kecuali kalau kondisi memang betul-betul mendesak. Saya pernah itu 3 shift kali 3. Ya itu memang kondisi kan. Nah, ya itu nggak normal. Kita ngomong normalnya ya. Jadi minimal kalau mau dihitung sehari ya 1 shift minimal. Berarti ada 7 jam kerja. Nah itu yang dilakukan oleh orang yang kerja mulai jam 7 sampai jam 5. Itu berlebih malah 2 jam. Dapat lembur mereka harusnya 2 jam kan. Kalau kita ngomong di dunia yang berlaku normal. Orang yang kerja jam 9 pagi, tadi itu normal tuh, pulang jam 5. Ya kan? Nah, tapi yang nggak normal juga ada. Yang ada lagi istilah lain tuh setengah hari. Ya, jadi kalau Anda tahu ya, setengah hari itu biasanya orang-orang yang bekerjanya sampai jam 11 siang. Misalnya contoh PNS. Kita sore bisa keluar nggak? Maaf saya hari ini kerja saya full. Bahkan ada yang sampai malam. Jadi ya minimal sore lah. Jadi saya ada waktunya malam gitu kan. Tapi kalau orang kerja setengah hari dia enteng mengatakan, oh nanti sore ada waktu. Karena saya kerja cuma setengah hari. Setengah hari maksudnya adalah sampai jam 11. Jadi jam 7 pagi sampai jam 11 itu setengah hari. Nah, kalau kerja 1 jam itu nggak bisa dikatakan, jangan hitungan untuk 1 hari. Setengah hari aja nggak bisa masuk guys, 1 jam itu. Berarti artinya si pemilik ini sudah melanggar kesepakatan. Kesepakatannya dibayar sehari itu 1 dinar. Ini belum 1 hari, setengah hari pun belum. Cuma 1 jam. Dibayar sama dengan orang yang tadi kerja sehari. Bahkan hitungan lebih. Karena dia lembur 2 jam. Jam 7 pagi kan. Sampai jam 5. Itu lembur 2 jam. Jadi ini melanggar kesepakatan. Nah, lalu alasannya adalah kan ini uang saya. Guys, keadilan itu tidak berdasarkan pada ini uang saya apa tidak. Itu memang uang Anda. Tapi Anda harus tetap berlaku adil meskipun itu uang Anda. Keadilan itu bukan ditentukan kalau dia punya uang suka-suka dia, enggak guys. Ya, ngerti paham ya saya. Ini berbahaya kalau Anda pakai pemikiran seperti ini. Ini pemikiran jujur ya, ini mengarah ke liberal dan sekuler. Jadi apa mau gua, suka-suka gua gitu. Padahal kita semua harus tunduk kepada hukum Allah gitu. Kita harus melakukan adil kepada seluruh manusia ya. Makanya Nabi sendiri ya, tidak ada istilah itu guys. Tidak ada istilah bahkan dikatakan sebelum keringatnya kering harus dibayar upahnya gitu. Jadi adil gitu. Kalau ada orang, jadi kalau begitu ceritanya ya dibayarkan sesuai kadarnya. Jadi hitungnya harusnya jadinya per jam. Ada kerja sejam, bayarnya misalnya 1/4 dirham. Berarti kalau dia kerja 9 jam itu kalilah setengah dirham kali 9.
berarti 4,5 dirham. Itu harusnya, itu baru adil. Jadi dia nggak bisa berargumentasi dengan pakai alasan ini kan uang saya. Kalau gitu namanya bukan keadilan, tapi kezoliman, guys. Ketidakadilan. Karena suka-suka dia, mentang-mentang uang-uang dia. Ya kan? Memang ada kesepakatan. Tapi ingat, kesepakatannya kan sehari baru dibayar dirham. Itu belum nyampe 1 hari, guys. Setengah hari pun belum. Nah, kalaupun itu sepakat, terbukti lagi nggak sepakat. Kenapa? Karena si yang menerima itu protes kan? Protes dia. Jadi kalau orang sepakat, yang sepakat tuh ada ya guys, yang dari dalam hati yang tulus, dan sepakat yang pura-pura, dalam artian terpaksa. Dia nggak ada pilihan lain. Kalau tengok ini kan berarti kan dia nggak ada pilihan lain nih. Ya, dia ditanya kenapa kamu duduk-duduk di pasar? Karena nggak ada yang mau pekerjaan saya. Berarti itu adalah orang-orang yang terdesak. Yang memang nggak ada lagi yang bisa dikerjakan selain dari tawaran itu. Dia jadi dengan terpaksa diterimanya daripada tidak ada, gitu kan? Nah. Itu jadi bentuk ketidaksepakatan kan dia protes. Kalau sepakat dia memang ikhlas redok, dia tidak perlu protes, dan dia tahu itu tidak adil, dia ngomong. Itu normal, guys. Normal orang merasa ada ketidakadilan karena tidak sama berat, karena berat sebelah kan, seperti gitu. Nah, jadi ini membuktikan di situ ada pelanggaran kesepakatan dan kesewenangan dari pemilik modal untuk menentukan siapa yang dia mau siapa yang dia dukung gitu. Karena ini cuma perlu kerja sejam aja dapatnya yang sama dengan yang kerja dari pagi. Ya, sini adalah bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Lalu mendahulukan pula orang yang kerja 1 jam. Jadi orang ini hanya usahanya sedikit, tapi menerima hasil yang sama dengan orang yang usahanya banyak. Ini adil nggak, guys? Jadi orang ini tidak dibayar sesuai dengan hasil keringatnya gitu. Padahal tanggung jawabnya sama, beban kerjanya beda gitu. Yang bisa membedakan tuh kan tanggung jawabnya. Ya, kalau mandor tentu beda gajinya. Ini sama-sama pegawai biasa. Jadi harusnya gajinya sama, dihitung berdasarkan dari keringat yang dikeluarkannya, jam kerjanya istilahnya kita katakan gitu kan. Nah, ada beberapa kata kunci yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, kesepakatan. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, iri hati. Yang keempat, murah hati. Yesus memberikan garis yang sangat jelas tentang cara mengukur keadilan, yaitu dengan mengacu pada kesepakatan atau perjanjian. Jika memenuhi kesepakatan, maka itu adil. Jika tidak memenuhi kesepakatan, maka tidak adil. Jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian, kita tidak bisa menentukan sesuatu adil atau tidak. Nah, gambar yang ditujukan pada kita itu pun tidak menggambarkan dengan kejadian tadi. Tadi itu adalah kejadian di mana seorang buruh merasanya adanya tidak adilan ketika dia dibayar sama dengan orang yang kerjanya cuma sebentar. Jadi tidak seperti gambar ini yang ini kan gambaran dari deal bisnis yang mana ini happy sama happy. Nawarkan proposal, yang ditawarkan proposal pun senang, sehingga oke, kita deal bisnis ini proyeknya sekian, kita akan kerjakan, kasih uangnya, deal, sepakat. Yang menawarkan proposal mendapatkan dananya, yang setuju dengan proposal memberikan dananya, gitu guys. Ini deal yang menyenangkan, sama-sama sepakat, yang artian memang betul-betul ada kepuasan di antara mereka berdua. Tidak ada yang seperti tadi, ini tidak melibatkan orang lain, hanya dua belah pihak. Tadi ada pihak lain. Jadi ada pihak pekerja yang satu dengan pekerja yang kedua. Pekerja yang tidak didapat keadilan dengan pekerja yang menerima keuntungan yang tidak adil lah tiba-tiba kan. Cuma kerja sejam sama dengan mereka yang kerja dari pagi. Dari berapa pihaknya sudah beda, guys. Jadi tidak semanis seperti yang digambarkan ini. Jadi kalau penggambaran tadi itu harusnya ada orang yang lagi protes kepada bosnya, bos, kok nggak adil kamu bos, kita menerima segini,
sama dengan mereka, padahal mereka kerjanya enak cuma sejam, jabatan kayak apa, pekerjaan sama, jabatan sama. Jadi nggak seperti ini, tidak, di situ tidak ada jabat tangan gitu guys, tidak ada hal menyenangkan seperti ini, yang deal yang betul-betul sama-sama suka sama suka. Yang ada adalah suka-suka bosnya, kesukaan dari satu belah pihak yaitu bosnya. Kalau ini kan sama-sama suka, kedua belah pihak sama-sama suka. Si penawar proposal suka karena si penerima proposal suka dengan ide-idenya dan membayar dengan sepantasnya yang sering disepakati. Sama juga sebaliknya, yang ditawari proposal setuju, oh ini bagus nih proposalnya, saya akan mendanai gitu. Indah guys, kalau yang tadi itu tidak indah. Ada pihak yang dirugikan, yang menerima perlakuan tidak adil terhadap pihak lainnya. Dan jadi kan suka-suka bosnya, jadi tidak equal, tidak ada kedua belah pihak. Kalau ini kan kedua belah pihak equal, gitu. Ya. Yang menawarkan proposal dan yang menerima proposal, guys. Kalau tadi itu tidak, hubungannya ya suka-suka gitu. Kalau mau ambil, kalau tidak ya sudah, ini uang saya kan, itu berarti bukan deal namanya, tapi adalah keterpaksaan. Misalnya kamu ingin mengadakan acara dan mengundang pesulap. Kamu deal dengan pesulap, bayar 500.000 untuk 10 trik sulap. Jika pesulap itu melakukan 10 trik sulap, tetapi kamu bayar dia di bawah 500.000, maka kamu berlaku tidak adil kepada dia. Jika kamu bayar pesulap itu 500.000, tetapi dia tidak melakukan 10 trik sulap, maka si pesulap itu berlaku tidak adil kepada kamu. Jika kamu tidak deal... Nah, ini sama dengan yang tadi. Perjanjiannya adalah kalau kerja sehari akan dikasih 1 dirham. Tapi faktanya tidak terjadi. Ada yang kerjanya bahkan bisa dikatakan lebih dari sehari karena lebih 2 jam ya, yang dari pagi itu sama bayaran dengan yang kerjanya 1 jam. Padahal mereka sama-sama karena biasa, sama-sama orang yang lagi butuh pekerjaan. Nggak ada brand name atau apapun itu kan. Dengan pesulap, bayar berapa untuk berapa trik sulap, maka kamu dan pesulap itu sama-sama melakukannya suka-suka. Kamu dan pesulap itu sama-sama tidak bisa menggerutu berkata diperlakukan tidak adil. Ya, kalau ini kan sama-sama suka. Kota itu hanya yang suka tuh hanya yang pihak pemodal. Ya kan, dia suka, makanya suka-suka dia memberikan ini gaji segini, ini segini gitu. Nah, yang menerima apa, yang kerja lebih berat tapi menerima sama kan itu dia tidak suka. Buktinya apa? Dia gak suka, dia protes. Itulah bentuk dari ketidaksukaan. Kalau dia suka dia nggak perlu protes. Jadi bentuk bentuk usaha itu tandanya adalah minimal dia diam. Minimal dia bukan karena apa ya? Mungkin dia terpaksa, tapi yang penting kita tidak bisa menjudge dia tuh nggak suka kalau dia tuh diam, karena kita nggak tahu isi hatinya. Tapi kalau dia jelas ngomong, itu menunjukkan dia betul-betul nggak suka, guys. Jadi ini bukan suka sama suka. Kejadian tadi beda kalau yang digambarkan ini. Kalau ada yang nggak ada deal tapi suka-suka, itu dua belah pihak gitu, guys. Beda sama tadi. Dan ini pihaknya equal ini. Dalam artian kerja pendek yang ada takarannya segini gitu, dan apa namanya, dan cuman hanya dua belah pihak, tidak sampai ke lebih dari pihak ketiga kayak yang tadi itu, guys. Contohnya kamu bisa berkata, biasanya undang pesulap cuma bayar 500.000. Si pesulap bisa berkata, biasanya saya dibayar 5 juta. Siapa yang adil, siapa yang tidak adil kalau tidak ada kesepakatan? Nah, misalnya kamu tanya seorang pesulap jalanan, rate-nya berapa? Dia bilang 500.000 untuk 10 trik sulap. Lalu, kamu tanya Deddy Corbuzier, rate-nya berapa? Mungkin dia jawab 50 juta untuk 1 trik sulap. Apakah kamu bisa berkata, Dad, kamu tidak adil. Pesulap biasanya cuma 500.000 untuk 10 trik sulap. Bisa aja sih kamu Nah, ini beda sama yang tadi. Sekali lagi yang ditujukan dia ini ya, sama tampar lagi ini beda sama yang tadi. Tadi itu adalah bentuk dari kesetaraan level dari pegawai. Sama-sama ditemukan di pasar. Yang beda hanya jam kerjanya, guys, sama beratnya pekerjaan. Karena
nambah jam kan tambah capek, tambah letih karena pekerjaan sama kan, jamnya beda. Nah, ini beda dengan contoh ini karena ini ada dua orang yang berbeda famous-nya, keterkenalannya guys, gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan sama yang tadi gitu. Jadi analogi Tampara gini, perbandingannya itu sudah salah dari awal guys. Ya. Kalau ini kita nggak bisa katakan Om Deddy nggak adil. Karena kenapa? Karena saling menguntungkan. Ketika saya mengundang misalnya pesulap kayak Deddy Kobuzer, misalnya saya buat pertunjukan nih, saya join ajak sama Om Deddy. Om Deddy join yuk, saya bayar Anda segini. Nah, kalau saya cuma mengundang pesulap jalanan yang tidak terkenal, tentu penontonnya beda, viewernya beda, pendapatannya beda. Misalnya saya menerapkan uang tiket atau misalnya konten YouTube lah yang pakai view, yang nonton pesulap Deddy Kobuzer kan lebih banyak daripada pesulap jalanan, sehingga keuntungan saya kan lebih besar. Sehingga dengan keuntungan itu wajar saya bayar Om Deddy lebih karena dia bisa menghasilkan keuntungan lebih daripada pesulap jalanan biasa. Jadi ini adil guys. Jadi adil itu bukan itu kan dari pesulap itu dibayar sama, enggak, seberapa pantas ya dibayar segitu, seberapa layak dia. Kalau sudah ini mainnya entertain kan, tentu berdasarkan dari tingkat keterkenalannya gitu guys, dan juga skill yang dimilikinya. Jadi adil tuh nggak seperti yang disangkakan oleh Tamparagi ya. Adil tuh saya katakan nggak seperti sesederhana itu ya. Luas penjabarannya guys, ditentukan dari tingkat keterkenalannya, jabatan tanggung jawabnya, intensitas kerjanya, kerajinan dan kesalahannya, ada reward dan punishment guys, ada rank gaji tentunya dan rank bayaran. Berkata begitu, tetapi bukankah Deddy Kobuzer akan berkata, ya sudah, silakan pakai pesulap lain yang mau dibayar segitu. Nah, misalnya kamu tahu ada seseorang yang hanya bayar 5 juta untuk trik sulap Deddy Kobuzer. Apakah kamu bisa berkata, Dad, kamu tidak adil. Dia dikasih rate 5 juta, sedangkan saya 50 juta. Ya, kamu mungkin bisa berkata begitu. Tetapi, kemungkinan besar Deddy Kobuzer akan menjawab, kalau anak istri saya malahan tidak perlu bayar. Nah, jadi si Tamparagi ini mencoba untuk menyederhanakan. Jadi dia berusaha, jadi apa yang tunjukkan dia ini sebenarnya adalah aplikasi guys. Jadi kalau keluarga itu dapat gratis, teman bayar 5 juta, orang umum 50 juta, itu tetaplah tidak adil ya. Karena kenapa? Karena gini guys ya, makanya ada orang itu yang menyembunyikan harga ya, menyembunyikan harga dalam artian dia tuh nggak mau belak-belakan karena dia tahu itu tidak adil ya kan. Mentang-mentang saudaranya, mentang-mentang temannya, mentang-mentang keluarganya gitu. Karena kalau sebenarnya gini simpelnya, kalau ini adalah suatu bisnis ya, memang berbeda kelihatannya ketika misal saya pesulap atau Om Deddy lah, ya gampang Om Deddy kita pakai contoh kan. Om Deddy itu anak istrinya gratis. Apa bedanya kalau anak istrinya bayar? Misalnya dia samakan rata semuanya. Temannya bayar 50 juta, anak istrinya 50 juta. Bayaran sama. Orang umum juga sama. Nah, itu adil namanya. Cuman nanti ketika anak istrinya bayar 50 juta, tentu Om Deddy akan mengembalikan lagi kepada keluarganya dalam bentuk yang lain. Misalnya dia belikan anaknya hadiah, kayak misalnya Aska belikan laptop baru dengan uang itu gitu kan. Nah, di sini dia tidak menghilangkan keadilannya guys gitu. Tapi dia bisa mengakali dengan memberikan dalam bentuk lain. Jadi tetap adil bagi semuanya. Jadi dia tidak punya alasan misalnya mengatakan, wah anak istri saya aja nggak bayar gitu. Ya kan? Jadi kalau orang adil akan ngomong, anak istri saya bayar juga sama loh. Cuman bedanya dengan kamu, karena mereka anak istri saya, ya kasih hadiah gitu. Saya kembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk nafkah per bulan yang saya lebihkan misalnya. Atau saya investasikan untuk masa depan keluarga saya gitu. Jadi tidak bisa berlindung di balasan seperti itu. Karena orang akan menilai, ini namanya adalah semacam KKN. Ya, mentang-mentang keluarga sendiri, mentang-mentang ini bagaimana kalau ini merupakan suatu bisnis. Misalnya kalau pesulap yang punya manajer, yang punya perusahaan.
yang mana dia menggaji karyawan, ada apa yang tukang ini itunya lah. Tentu apalagi yang kalau dia kerjasama pula, kerjasama sama pemodal misalnya, dia butuh modal untuk apalah untuk menjalankan usahanya, tentu ada bagi hasil dan segala macamnya. Jadi Anda bayangkan misalnya gini, kayak saya punya toko, saya jualin sama orang atau saya buka sendiri, tapi kan ingat saya juga punya karyawan, punya manajer, atau nggak punya manajer, minimal punya karyawan lah yang saya gaji untuk ini, untuk untuk menjalankan usaha saya. Nah, makanya dalam perusahaan itu ya salah kalau kita mengambil uang kas, kita ambil senaknya. Jadi ada owner yang suka mengambil senaknya uang kas perusahaan, ya kan? Apalagi di pemerintahan itu kan dihukum. Mana ada dengan satu kasus itu di mana dia ada uang APBD tidak selesai guys, uang desa itu ditilapnya. Jadi tiap berapa kali dia tarik dana masuk untuk kegiatan pribadi dia, itu kan nggak boleh. Mentang-mentang dia adalah penguasanya, mentang-mentang dia pengelolanya. Jadi makanya saya kenal beberapa orang yang bisnisnya bagus ya. Mereka ini guys ya tidak melakukan hal itu. Jadi mereka ini ketika misalnya saya pernah beberapa orang yang saya kenal itu misalnya pemilik restoran, mereka itu ketika makan di restoran itu mereka bayar dengan harga restoran itu. Mereka pesan, misal dia ada ulang tahun untuk dia ulang tahun nih, keluarganya pesan makanan itu dibayar sesuai dengan harga makanan orang dengan harga pasar makan itu, sama harga yang dikenakan ke orang lain dengan dirinya. Nah, orang tanya, dia kan owner, memang dia pemilik itu, tapi dia gimana pemilik, dia tetap wajib membayar harga yang sama. Nanti akan dikembalikan berupa keuntungan. Kan keuntungannya lari ke dia, bukan lari ke siapa-siapa. Nah, dengan cara itulah perusahaannya sehat. Coba Anda bayangkan ya, restoran itu setiap dia makan di situ atau keluarga makan di situ gratis, yang ada itu restoran rugi guys. Ya, kita bayangkan misalnya dia punya beberapa saudara. Ini ada berapa suku ya yang atau beberapa komunitas itu biasa. Jadi mereka tuh memang dengan makan-makan. Pesan makanan yang mahal-mahal kayak udang, kayak lobster segala macam, kayak steak gitu kan. Bagaimana kalau mereka menghargai itu suatu rutinitas dan mereka tidak bayar? Itu kan akan merugikan perusahaan, akan membebani keuangan perusahaan. Lagi di tengah pandemi. Makanya owner yang sehat, yang cerdas itu dia akan bayar sesuai dengan harga yang normal di situ. Nanti kan akan dikembalikan ke dia berupa keuntungannya, gitu guys. Ya, keuntungan laba bersih perusahaan meningkat karena dia sebagai owner juga makan di situ, bayar dengan. Jadi owner termasuk pelanggan juga yang memberikan keuntungan kepada perusahaan itu sehingga untungnya kan nambah dirinya, gitu guys. Jadi itu ciri perusahaan sehat. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa makan gratis di situ, termasuk yang punya. Jadi perusahaannya akan sehat guys, gitu kan. Dibandingkan ada owner yang mau organisasi mentang-mentang punya dia makan senaknya nggak bayar, ya lama-lama bisa bangkrut usaha itu, gitu kan. Paham ya? Nah, apakah si pesulap jalanan bisa berkata kepada kamu, Om, kamu tidak adil. Deddy Kobusier dibayar 50 juta satu trik, tetapi kenapa saya cuma dibayar 500.000 untuk 10 trik? Nah, ini adil, bukannya tidak adil. Kenapa? Karena ya tadi saya katakan itu, Deddy Kobusier karena dia terkenal, tentu akan lebih menghibur, akan lebih banyak nonton, akan ya intinya adalah sama kayak kita bayar makanan. Anda mungkin bayar makanan yang anggap ambil sesuatu kayak makanan ya. Anda bayar makanan steak misalnya atau lobster atau apapun yang mahal-mahal itu, sama dengan Anda bayar makan nasi campur telur guys. Kan nggak mungkin. Karena rasanya udah beda, bahan-bahannya udah beda, harganya beda, rasanya juga, gitu kan. Apalagi yang masak koki hotel misalnya, koki restoran terkenal, dengan yang dibandingkan yang masak adalah orang biasa, gitu kan, tentu beda pula. Makanya ada standar hotel bintang 5, semakin tinggi bintangnya itu lebih mahal harga makanannya biasanya, gitu kan. Jadi itu ada hal yang berlaku, itu adil namanya di situ guys. Jadi bukan adil itu adalah sama rata semuanya, enggak. Jadi karena Deddy Kobusier lebih terkenal daripada pesulap jalanan, dia wajar mendapatkan bayaran lebih, gitu guys. Karena dia tuh bisa mendatangkan banyak hal lebih dibandingkan dari pesulap jalanan. Bisa aja sih dia berkata begitu,
Tetapi bukankah kita akan berkata, kalau nggak mau ya sudah, saya cari pesulap jalanan lain. Betul kan? Nah, itulah yang namanya Jadi akhirnya dia kepemilikan. menerima itu dengan terpaksa, ya, menerima itu dengan terpaksa. Dalam artian di situ apa ya? Ini adalah bentuk protes yang salah. Ini adalah bentuk orang nggak tahu. Jadi kalau ada yang kayak gini nanya itu berarti dia nggak tahu. Ya, jadi beda sama yang tadi. Tadi itu memang tingkatannya sama. Kalau ini kan beda. Dia nggak apple to apple dibandingkan dengan yang tadi, guys. Dengan yang pertama tadi. Contohnya dengan pekerja yang dibayar 1 dirham yang kerja sejam dengan yang dibayar 1 dirham dengan kerjanya dari pagi sampai sore, guys. Siapa yang punya? Kamu punya kebebasan untuk melakukan apapun juga atas kepunyaan kamu dan orang. Tidak. Kita tidak punya kebebasan. Kalau kita tunduk pada hukum Allah, ya, hukum Tuhan, kita tidak punya kebebasan terhadap apa yang kita punya penuh, ya. Kita punya kebebasan tapi nggak penuh. Tetap terikat pada hukum Allah. Itu bedanya dengan tanpa ragi. Kalau dia nggak terikat hukum Allah, guys. Contoh, saya punya istri. Meskipun istri saya punya anak, itu anak saya nggak bisa senang, guys. Saya nggak bisa mengukul istri anak saya, nggak bisa. Saya nggak bisa memaksa mereka untuk melakukan maksiat, nggak bisa. Padahal itu istri anak saya. Atau harta saya. Dengan harta saya nggak bisa seenaknya melanggar hukum Allah. Saya belikan minuman keras, saya main judi, saya untuk main perempuan, atau saya dirikan diskotik, tempat pacuan, nggak bisa. Meskipun itu uang saya. Karena uang saya tunduk kepada tidak akan saya tunduk pada hukum-hukum Allah. Maka saya terbatas. Saya bisa belikan uang saya kepada mobil yang mewah, tapi saya pakai, ya, bukan yang jadi hal yang mubazir gitu. Hal-hal yang saya manfaatkan yang memang bukan suatu hal mubazir, memang saya pergunakan. Apa yang saya suka minum susu, suka makan daging, suka apapun itu, main game, saya belikan sesuatu yang memang saya pakai dan saya bermanfaat untuk saya gitu. Kayak saya beli komputer bikin konten atau untuk konten dakwah kayak HP ini dan segala macamnya. Betul-betul dan tidak melanggar hukum Allah, itu nggak masalah. Tapi saya tidak bebas menggunakannya untuk bangun diskotik, beli babi panggang, beli minuman keras, main perempuan, nggak bisa, guys. Saya tunduk terikat pada hukum Allah. Jadi saya punya kebebasan yang terbatas. Kalau tanpa lagi dia nggak terbatas. Nah, itulah ciri-ciri dari pemikiran liberal dan sekuler. Orang-orang itu bebas, guys. Nggak ada yang nanya mereka. Suka-suka dia, itu kan. Uang dia, ya serahlah, mau saya pakai untuk main perempuan kah, saya pakai bangun diskotik, saya pakai untuk bahkan nyewa pembunuh bayaran, uang saya gitu. Padahal itu semua salah, guys, ya. Anda walaupun itu uang Anda, ingat asalnya semua yang di dunia ini tidak ada milik kita. Tidak ada satupun, guys. Bahkan tubuh kita sekalipun, nyawa kita sekalipun itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita itu diciptakan untuk menyembahnya. Jadi semua kita di dunia kita ini harus dalam rangka ibadah. Mau Anda itu bahkan tidur sekalipun itu dan makan juga itu dijadikan untuk ibadah. Tidur untuk istirahat karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Makan juga begitu, minum juga begitu dan segala macamnya. Jadi semua yang kita miliki ini tidak ada satupun yang punya kita real. Kita hanya meminjam dari Allah. Ya, oksigen yang kita hirup, mata kita ini bukan milik kita sebenarnya, guys. Harta yang kita ambil dengan kedua tangan kita itu sebenarnya bukan milik kita, milik Allah yang Allah pinjamkan. Jadi dunia dan sisinya ini Allah pinjamkan kepada kita untuk kita kelola sesuai dengan hukum yang dia terapkan. Itu dalam Islam, ya. Jadi bukan seperti yang ada dalam yang diyakini tanpa ragi. Tidak, kita tidak bisa bebas di dunia ini tanpa terikat tanpa tidak terikat dari hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan. Lain juga punya kebebasan untuk melakukan apapun juga atas kepunyaan mereka. Kalau kamu punya 10 lembar uang 1000-an dan di depan kamu ada 20 pengemis yang minta uang, bagaimana cara kamu memberikan uang kamu kepada pengemis-pengemis itu supaya... Kalau saya punya uang 10.000, 10 lembar, 1000 10 lembar, sementara di depan saya ada 20 pengemis, solusi cuma satu, guys, ya. Saya tukarkan uang saya itu menjadi uang 500-an
Jadi saya nanti akan mendapatkan 500 perak 20 lembar sesuai dengan jumlah pengemis, baru saya bagikan. Itu dia solusinya, nggak ada yang lain. Atau Anda kalau mau adil, kalau kita pakai parameter keadilan, kalau Anda mau itu saja parameternya, selain Anda kasih tiap orang 500 perak, ya ada pecahkan uang itu 500 perak, atau ada tidak bagi semuanya sama sekali, itulah namanya adil. Bagi rata, karena sama-sama pengemis kan, semuanya sama-sama pengemis, sama-sama susah gitu. Sama, nggak ada yang tadi yang Deddy Corbuzier sama pengemis penjual jalan, nggak ada, semuanya adalah ini. Kalau kategori tadi adalah semuanya adalah penjual jalanan, jadi sama semuanya, ya kan? Atau tidak kasih sama sekali. Tapi kalau yang Anda suka, ya Anda harus kasih uang itu dengan jumlah sesuai, yaitu dipecahkan menjadi pecah 500 perak dan kasih tiap orang tuh 500 perak, guys, gitu. Saya adil. A. Kamu memberikan 10 lembar kepada satu orang yang beruntung. B. Kamu memberikan kepada 10 orang yang beruntung masing-masing 1 lembar. C. 10 lembar itu kamu sobek bagi 2 supaya jadi 20 lembar dan semuanya kebagian. Ini malah uangnya tidak laku, ya. Tidak ada satu orang pun yang kamu adil. berikan. Yang keempat, yang kedua adil. Anggaplah kamu berikan kepada 10 orang yang beruntung masing-masing 1.000 rupiah. Lalu ada satu orang pengemis yang datang kepada kamu berkata bahwa kamu tidak adil. Apa yang akan kamu katakan kepada pengemis itu? Kalau saya atau orang adil akan mengatakan, oh maaf, saya tidak adil ya. Memang saya nggak adil, saya minta maaf ya. Gini deh, karena kamu nggak dapat, ya sudah, saya keluarkan uang saya yang lain. Kebetulan saya udah uang berapa ribu lagi. Mana yang tadi nggak dapat 1000-annya, sini, ini buat kalian. Kamu belum dapat kan? Nih saya kasih 1000. Itu baru adil. Atau yang kedua, dia nggak punya uang lagi, uangnya cuma itu. Dia akan berkata, maaf ya, saya tidak adil. Saya bisa minta tolong uang yang saya kasih tadi, saya minta lagi, saya tukarkan gitu. Atau kamu tolong bagikan yang kamu dapat 1000 tadi, tolong pecah 2, bagikan 500 pada teman kamu yang belum dapat. Mohon maaf karena saya ada uang lagi untuk saya bagikan. Saya tidak adil ini. Saya menyesal telah memberikan kamu 1000, sebentar yang nggak dapat. Biar saya itu tidak dihukum nanti dari kemudian dan saya bisa tetap berlaku adil. Terima kasih ya atas kritik sarannya. Memang saya tidak adil, saya akui. Yang aku salah, guys, memang itu tidak adil. Akhirnya dia minta untuk bagikan yang 1000 tadi kepada yang belum dapat. Jadi 500 perak dibagikan setengahnya. Jadi masing-masing akan rata dapat 500. Nah, itu yang dilakukan. Dan dengan ketulusan hati untuk mengakui kalau dia memang salah dan tidak adil. Karena memang ada yang tidak dapat. Kalau adil tentu orang tidak protes. Dia protes karena dia tidak dapat. Meskipun itu adalah uang saya misalnya gitu. Jadi keadilan itu bukan bersumber dari uang kita, bukan. Tapi bagaimana kita membaginya? Makanya dalam Islam bersedekah itu harus adil, ya kan? Tidak boleh pilih-pilih. Oh itu ada 20 pengemis, Anda hanya mensedekahi 10 saja, nggak bisa, guys. Itu nggak adil dalam Islam. Anda harus sedekahi semuanya atau nggak sama sekali. Anda tunggu sebentar. Tapi kalau ada bagi yang rata gitu, bagi rata, guys. Karena semuanya sama-sama membutuhkan. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ada aplikasi adil. Semuanya membutuhkan kan, sama pengemis ya dibagi rata semuanya gitu. Jadi tidak ada satupun yang tidak mendapatkannya dan tidak menerima ketidakadilan itu. Mungkin kasarnya kita akan berkata, ini duit gue, suka-suka gue mau kasih ke siapa? Kalau menurut lu gue gak adil, mending lu kerja aja. Kalau lu udah dapat duit hasil kerja, lu kasih duit itu ke siapapun juga, itu terserah lu. Kita nggak boleh ngomong gitu, guys. Meskipun dia seorang pengemis, kita harus menghargai siapapun itu orangnya. Mau dia itu pengemis, mau orang itu disabilitas, kita tetap harus hargai. Karena dia manusia. Dan dia jadi pengemis mungkin bukan karena keinginan dia, mungkin karena memang tidak ada kerjaan, atau dia memang punya keterbatasan. Ya kan, memang dia membutuhkan nafkah untuk anak istrinya, untuk dirinya gitu. Jadi kita nggak boleh berkata kasar atau berkata buruk kepada siapapun itu, termasuk pengemis. Makanya harus gunakan kata-kata yang baik. Kalau Anda mau nasihat, gunakan kata-kata baik. Misal gini, maaf Pak, saya lihat badan fisik Bapak bagus ini. Maksudnya tuh masih bisa kerja. Kenapa Pak nggak cari kerja Pak? Mungkin Bapak bisa mendapatkannya. Atau kalau Bapak mau, saya ada kenalan atau teman yang bisa membantu Bapak untuk mendapatkan kerjaan.
Itu cara menasihatinya guys gitu. Jadi orang tuh dinasihati, bukan malah dikeras, bukan malah dihina gitu. Sudahlah dia nggak dapat uang, coba ada hina lagi, betapa buruknya Anda. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai manusia tuh harus menghargai orang siapapun dia, walaupun dia seorang pengemis sekalipun. Kita hargai, kita hormati. Kalau Islam itu guys ya, Allah tuh menilai manusia itu dari amal baik perbuatannya, bukan dari kekayaannya. Makanya orang kaya di mata Allah itu bisa hina, orang miskin bisa mulia, tergantung amal kebaikannya. Kalau ada orang kaya misalnya, sudahlah dia tidak adil kepada pengemis, orang membutuhkan, semuanya membutuhkan, dia hanya beri sebagian, yang lain nggak dapat. Habis itu dia maki-maki lagi orang yang tidak diberi gitu, hanya orang tuh memintakan keadilan. Dia berkata ini uang saya, nggak bisa begitu guys. Itu zolim namanya, tidak baik, tidak elok. Jadi caranya adalah ya Anda bagi rata uang itu. Kalau Anda mau nasihati ya cara yang saya berikan tadi, gunakan kata-kata yang baik, ya, bantu dia kalau perlu gitu. Jadi bantu tuh jangan nanggung-nanggung gitu kan. Jadi, apapun juga pilihan kamu, itu adalah hak kamu. Kalau itu adalah kepemilikan kamu. Jadi kalau kita ngomong hak, memang hak kita. Tapi tetaplah tidak menentukan itu adil apa tidak, bukan dari hak kita. Saya sudah katakan, kalau gitu caranya Anda bisa bebas menggunakan apapun dengan uang Anda. Tidak, kita terikat pada bukan hanya hukum Allah ya, hukum Tuhan, tapi juga norma di masyarakat. Coba Anda bayangkan ya. Anda kalau kita ganti nih ya, nggak usah pengemis, yang umum lah, kita beri bantuan sembako. Anda tahu kan sekarang ada penyalahgunaan bansos kan? Jadi ada warga yang protes. Kita sering dengar kasus di berita itu ya. Ada warga yang protes, saya miskin nggak dikasih, dia kaya kok dikasih, atau saya belum dapat bantuan kok dia dapat, padahal kami sama-sama susah gitu. Ada kan? Itulah bentuk ketidakadilan. Apa bisa yang mengurus itu mengatakan suka-suka saya dong, saya yang memberi, saya yang milih, kalian yang ngatur? Kan nggak bisa gitu guys. Harus tetap punya akhlak dan moral. Adil itu berhubungan dengan akhlak dan moral, bukan pada itu hak dia atau apapun itu, enggak. Jadi parameter adil itu adalah akhlak dan moral, bukan hak ya. Karena semua orang ya, kita dalam harta kita, Islam mengajarkan dalam harta kita itu ada ada hak orang miskin dalam harta kita. Itu ada hak orang miskin. Makanya kita diwajibkan untuk bersedekah. Maka Islam itu dibagi zakat. Ada zakat harta, zakat Idul Fitri dan lain sebagainya guys. Zakat macam-macam lah zakat dalam Islam. Jadi itu gunanya untuk membersihkan harta kita, karena di situ ada hak orang-orang yang memang punya hak di situ. Jadi yang kita dapatkan itu bukan milik kita seluruhnya guys. Ada di situ milik mereka juga yang sudah diatur Allah dalam Quran-Nya. Kamu memberikannya karena kamu murah hati, bukan karena kamu punya kewajiban untuk memberi sesuai perjanjian. Tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk berkata kamu tidak adil. Orang punya hak untuk bersuara. Kalau dia tidak memaksakan ketidakadilan, dia berhak untuk bersuara. Kita nggak boleh melarang orang untuk bersuara guys, nggak boleh. Itu namanya otoriter. Ya. Siapapun Anda, bahkan Anda penguasa sekalipun, Anda bisa mengatakan, kan saya yang berkuasa, Anda cuma rakyat. Nggak bisa, kita harus dengarkan suara rakyat, dengarkan suara orang susah guys. Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk tidak bersuara, membungkam orang tuh nggak boleh guys. Dia punya hak untuk bersuara, siapapun dia, maupun orang susah sekalipun. Masa kita membeda-bedakan? Orang susah nggak boleh bicara tentang Anda yang punya uangnya gitu. Nah, Anda tinggal mendengarkan. Kalau dia benar, Anda mengakui Anda salah. Kalau dia salah, Anda kasih komentasi yang pas. Maaf, Bapak salah, Pak. Menurut saya begini gitu. Bukan malah mengatakan ini uang saya. Bukan begitu cara yang elok, guys. Bukan. Ya kan? Kemurahan hati, cinta, kasih sayang memang tidak pernah adil. Saya lebih sayang kepada anak istri saya daripada kepada anak istri orang lain. Nah, guys, ya, keadilan ya itu tidak ada hubungan dengan ini.
Kenapa saya katakan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, ya, bahkan kalau anaknya mencuri sekalipun, Fatimah, ya, itu mencuri, dia akan tetap potong tangannya, sama dengan hukum yang dilakukan kepada orang-orang lainnya. Walaupun itu anak kandung beliau yang beliau sayang daripada yang lain, tetap itulah keadilan. Jadi kalau tanpa lagi tidak mengenal keadilan, ya, yang hakiki, dia harus dia harus belajar dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tanpa lagi tidak mengenal Nabi Muhammad, maka dia tidak ngerti. Kalau keadilan itu tidak memandang apakah dia keluarga kita atau non siapapun, tidak guys. Kalau salah ya salah. Jangan mentang-mentang dia keluarga Anda ada benarkan, nggak bisa. Salah ya salah. Misal saya, makanya ada ya orang-orang itu yang dia sama keluarga ada berkecukupan, lebih malah ada orang susah. Bisakah dia dengan dalil, saya nggak mau ngasih sama kamu susah kan, saya kan nggak sayang kamu bukan keluarga saya. Misal ada istri orang lain atau keluarga orang lain yang susah, apa bisa dia berkata, saya nggak mau ngasih kamu sedekah atau nggak mau bantu kamu, mending saya kasih uangnya ke orang yang saya sayang, itu anak istri saya. Kan bisa begitu guys. Yang benar adalah kita ngomong pada anak istri kita, nak atau mah, kita udah hidup berkecukupan bahkan berlebih mah, itu ada saudara kita yang lagi susah, keluarga itu kita bantu ya. Kita tetap, itu tidak mengurangi sayang kita kepada keluarga kita guys, kita tetap sayang, cuma kita alihkan harta kita sebagian untuk bantu orang ini. Ini tidak ada hubungannya antara mentang-mentang kita sayang pada anak istri kita lalu kita bantu itu, lalu kita tidak sayang sama anak istri kita, tidak guys. Dan ingat, sayang itu bukan hanya kepada anak istri, tapi juga kepada semua manusia. Saya menyayangi semua orang di dunia ini, tapi mohon maaf, saya membenci perbuatan zalimnya, perbuatan maksiatnya. Yang kita benci adalah perbuatannya. Kita sayang sama orang-orangnya gitu kan, yang kita benci. Makanya ketika saya marah pada sesuatu tuh, yang saya marah itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Itu yang saya kritik, yang saya marahi. Ya, agar orang lain tidak berbuat seperti dia, tidak mencontoh kelakuannya. Saya tidak marah pada orangnya, saya marah kepada apa yang dilakukannya, apa menjadi pemikirannya. Jadi kita katakan salah, tetaplah salah. Bukan mentang-mentang dia adalah anak istri kita, orang tua kita. Kalau salah ya salah gitu. Cuma tentu dengan adab-adabnya, gitu kan. Jadi Nabi Muhammad sudah memberikan contoh yang nyata tentang keadilan. Makanya ya, KKN itu tidak, kalau Islam itu tidak ada KKN dalam Islam. Tidak ada namanya tuh, oh kamu menantu, kamu jadi apalah, kamu kasih jabatan ini, kamu menantu dikasih proyek ini, nggak ada guys. Kamu menantu atau apa keluarga lebih apa, nggak ada gitu. Paling kalau mau melakukan itu, kalau misalnya saya mau bantu gitu kan, ini saudara saya susah, ya udah, atau bukan hanya saudara saya, semuanya kalau mau bantu ya bantu, siapapun tak pandang bulu. Misal ada saudara saya atau orang lain, bantu saya dong. Saya lagi butuh nih, misalnya saya lagi jual obat-obatan misalnya, saya kasih harga pasar misalnya obat demam misalnya 10.000. Ini orang susah, mau saudara mau enggak kan, dia datang kepada saya, tolong dong, saya susah nih, bisa nggak kamu jual saya punya uang cuma 8.000, bisa nggak jual 8.000? Saya akan bantu siapapun dia. Saya nggak peduli itu apakah itu saudara saya, keluarga saya atau tidak, dia membutuhkan. Jadi bukan rasa sayang sebagai keluarga lagi yang bermain di situ, tapi rasa sayang sebagai sesama makhluknya Allah guys. Kita bantu dia gitu. Nah kalau ada yang protes kan, kamu kok adil, kenapa dia kasih kamu 8.000 harganya, yang lain pasaran 10.000? Saya akan katakan dia membutuhkannya. Nah, kita akan katakan kalau kamu butuh, saya juga kasih 8.000. Kamu punya alasan enggak yang kuat kalau kamu yang butuh di harga 8.000? Bahkan kalau kamu butuh pun saya akan bantu gratis guys. Tapi dengan tidak bohong gitu. Itulah keadilan. Ini berdasarkan dari akhlak dan moral. Apakah ini butuh apa tidak. Bukan mentang-mentang kamu keluargaku gratis. Bukan begitu guys. Gitu loh. Jadi kecuali kalau Anda memang bisnis yang tidak ada hubungan sama orang lain. Misalnya kayak Deddy Corbuzier tadi, misalnya dia bikin bisnis sendiri yang tidak ada sangkut dengan orang lain. Dia tidak punya perjanjian pada orang lain, misal pembagian keuntungan, pembagian upah dan sebagainya, yang tidak, perusahaan yang tidak ada pekerja situlah yang tidak mempengaruhi dari upah pekerja. Jadi misalnya kayak punya perusahaan, kalau
Kalau ada sesuatu membebani kan perusahaan itu akan kolaps lama-lama, minimal akan hancur. Apalagi kalau berpihak pada keluarga. Makanya kebanyakan perusahaan keluarga itu hancur, guys. Kenapa? Karena intervensi dari dalam, keuangannya digeroti oleh keluarganya. Contoh misalnya kayak warung lah. Yang paling gampang warung, guys. Kalau Anda mau paham ya. Saya buka warung. Apakah bisa saya tuh anak istri saya bebas ambil barang-barang di warung tanpa bayar? Ketika saya katakan, Ma, anakku, bayarlah barang-barang ini sesuai dengan apanya. Karena keuntungan tuh nanti akan untuk kita juga gitu. Kalau kamu ambil ini gitu saja, nanti akan kacau keuangannya, guys, gitu. Nggak jelas lagi pembukuannya, nggak jelas lagi mana untung ruginya, nggak jelas lagi cash flow-nya. Ini akan lambut lama-lama. Anda bayangkan ada kedai ya yang dilakukan seperti itu. Datang lagi saudaranya, ambil. Ya lama-lama bangkrut. Padahal kalau orang tuh bayar dengan harga itu, meskipun itu keluarganya, dia akan kembalikan lagi nanti. Misalnya istri saya ambil bayar, mau ambil mie pak di kedai kita, ya bayarlah nak segitu, meskipun kamu anak saya. Nanti kita akan kembalikan, guys. Nah, tadi kamu belanja situ kan, gara-gara kamu belanja di kedai kita selama sebulan itu, kamu udah jajan 300.000 misalnya, itu keuntungan kita tuh biasanya kamu pernah jadi situ dinambah kan. Nah, sekarang biasa untung kita cuman sebulan tuh misalnya 5 juta, sekarang udah 6 juta nak, karena ada kamu di situ. Papa hitung-hitung dari belanjaan kamu ya untungnya segini. Nah, Papa anggaplah kamu nih adalah nasabah spesial. Papa kan anak Papa lagi misalnya kan, Papa kan kasih itu berupa kembalikan ke kamu berupa kamu pengen beli apa gitu. Kita kasih dia hadiah gitu, guys. Atau kebalikan berupa biaya dia sekolah kan, jadi intinya adalah akan kembali ke dia lagi gitu, dan tidak mengganggu keuangan perusahaan ya. Itu poinnya. Jadi itu yang benar di situ, guys, itu yang adil. Dia tidak mengurangi rasa sayang kita kepada dia gitu, justru kita sayang sama dia. Kalau dia bebas gitu, berarti pertama kita ngajarkan dia untuk tidak tidak adil, tidak proporsional, merugikan kedai kita. Padahal kedai itu tuh masa depan keluarga juga, masa depan anak kita juga, menghancurkan masa depan dia juga. Karena kalau kedai itu berkembang, dia juga akan mendapatkan manisnya kan. Kalau kedai itu hancur, kita mau usaha apa lagi misalnya, dia juga akan mungkin terganggu biaya kita memberikan biaya sekolah dan segala macamnya. Jadi intinya adalah kembali ke dia lagi. Jadi itu tidak menghilangkan rasa sayang kita kepada mereka, guys. Kamu juga lebih sayang kepada keluarga kamu daripada kepada keluarga orang lain kan? Jadi mereka yang berkata tidak adil, kemungkinan sebenarnya mereka iri hati. Jadi, jika kamu merasa diperlakukan tidak adil, coba periksa dulu apakah kamu benar-benar diperlakukan tidak adil atau kamu hanya iri hati. Nah, iri hati ada yang dibenarkan, guys. Ya, nggak semua iri hati itu disalahkan. Contoh, saya iri ketika ada orang yang lebih sukses dari saya, lebih soleh dari saya, lebih baik dari saya. Misalnya saya biasanya cuma sedekah misalnya sebulan tuh 10.000, dia 100.000, itu saya iri, itu boleh, guys, harus malah. Ya, kenapa? Dengan itu saya akan mendrive di saya untuk bisa berbuat lebih dari dia. Saya akan bekerja lebih keras, saya akan memberi lebih banyak gitu kan. Dia berkompetisi dalam hal kebaikan itu bagus malah. Jadi rasa iri itu akan mendorong kita untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Saya habis sholat nih 5 waktu. Saya merasa udah bagus itu kan, udah mantap. Rupanya saya lihat, orang ini rupanya dia sholat sunnah, sholat tahajud lagi. Saya pengen lebih nih, karena saya iri. Saya nggak boleh kalah sama dia dalam hal kebaikan. Akhirnya saya juga, karena saya nggak mau kalah sama dia dalam hal kebaikan, saya sholat tahajud juga dan saya sholat sunnah. Rupanya orang ini mengaji juga. Saya nggak mau kalah lagi, saya ngaji juga. Nah, itu bagus malah. Kalau coba kalau Anda tidak punya rasa iri hati, dia sholat sunnah, aku sholat 5 waktu itu cukup lah, untuk apa sholat sunnah gitu. Jadi tidak ada yang mendorong Anda untuk melakukan kebaikan yang lebih, guys. Nah, makanya rasa iri ini penting dibutuhkan ketika untuk kebaikan. Tapi untuk keburukan itu tidak. Itu sebaiknya tidak dipakai. Saya iri hati. Jadi iri hati itu adalah seperti pisau bermata dua. Akan baik ketika digunakan untuk pada porsinya. Kayak pisau itu kan, kalau Anda gunakan untuk motong bawang, motong makanan itu baik, sesuai fungsinya. Tapi kalau potong
orang itu nggak sesuai fungsinya. Sama kayak iri hati, kalau Anda gunakan untuk kebaikan, belum menuju kebaikan, iri dengan orang buat kebaikan Anda pengen juga, itu bagus. Tapi iri yang menjatuhkan orang itu nggak bagus guys, ya itu nggak bagus sekali. Jadi kayak tadi pekerja itu udah pas irinya, memang karena tidak adil. Jadi itu boleh sah kalau Anda merasa tidak adil, ada iri, itu gunanya untuk mengubah orang itu. Sehingga nanti kalau misalnya orang ini sadar kenapa orang begini ya, karena dia mengalami ketidakadilan. Jadi kalau dia diam saja kan kita nggak tahu, nggak ada teguran. Tapi kalau ada protes kan kita tahu. Contoh kayak pengusaha nih, kalau buruh itu tidak protes guys, tidak demo, itu dia nggak tahu kalau dia tuh telah berbuat tidak adil kepada para buruh gitu. Dikiranya kan buruh dikasih gaji 2 juta terima, besok dikasih lagi kerja kayak honor 3.000, mereka diam saja, berarti terima. Padahal itu tidak adil. Ada yang gaji honorer 3.000, ada di bawah itu, bahkan di bawah itu kan. Tapi ada juga yang PNS tuh gajinya misal 3 juta, itu kan tidak adil. Nah, guru honorer tuh diam aja dianggap itu udah mentang sepakat, dianggap sudah adil. Padahal itu tidak adil guys. Jadi bukan itunya, jadi justru bagus malah kalau kita suarakan ketidakadilan itu akan membuat orang ini tahu, dari nggak tahu jadi tahu. Apalagi yang ramai yang demo yang menyampaikan, dia akan lebih tahu, oh nyata saya salah selama ini ya. Itu buktinya banyak pendapat-pendapat yang membenarkan orang itu. Berarti saya telah berlaku salah ini. Makin banyak ingatkan, itu makin bagus. Dia akan lebih bisa menerima kalau dia masih punya nurani ya. Karena dia lihat bukan 1-2 orang, ini ada sesuatu yang salah di saya. Karena yang demo ini bukan 1-2 orang, loh banyak. Gitu kan? Mungkin kalau 1-2 orang bisa menilai kan, ini mungkin 1-2 orang ini mungkin mereka nggak ngerti. Tapi kalau semuanya coba. Gitu loh guys. Jika kamu sadar bahwa kamu hanya iri hati, segera buang iri hati kamu itu. Karena iri hati kamu itu tidak akan membuat... Jadi yang dibuang adalah iri hati yang merusak. Iri hati yang menjerumuskan kita kepada kezaliman, kepada kemaksiatan. Misalnya gini, Anda iri melihat orang itu ke diskotik. Ya, Anda berusaha keras nih, kayak saya berusaha keras untuk sholat 5 waktu misalnya, untuk misal bikin konten dakwah. Orang mungkin senang untuk ngumpul di kafe, belanja ini itu, shopping ini itu. Saya memilih jalan ini misalnya. Ya kan? Orang memilih ini tuh apa? Ini nggak enak gitu kan. Dakwah tuh nggak enak, mulut capek. Anda tidak mendapatkan ini, tapi kalau saya mendapatkan nikmat di sini guys. Karena bagi saya ini adalah ladang pahala. Tapi bagi orang itu tidak. Mereka lebih senang nongkrong di kafe, maksiat gitu. Nah, kalau saya iri terhadap itu salah. Itu akan menjerumuskan saya. Tapi kalau saya iri terhadap orang-orang yang sholat lebih banyak dari saya, misalnya dakwah lebih banyak, itu bagus malah. Jadi iri yang dibuang itulah iri yang mengarah ke maksiat. Tapi iri yang dipelihara, yang dikembang itulah iri yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Jadi iri itu seperti pisau bermata dua tadi. Kalau dia tepat, dia akan menjadi baik, berguna, bermanfaat. Dan kalau dia itu tidak baik, dia akan menjadi masalah guys. Karena mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Kamu bahagia. Iri hati kamu itu hanya akan membuat kamu menderita. Di dalam perumpamaan yang Yesus berikan, anggaplah 1 dinar itu 100.000, atau 1 juta, atau 10 juta, atau berapapun juga yang menurut kamu besar, untuk kamu bekerja dengan senang dan gembira dalam 1 hari. Di dalil yang sampaikan tadi, tidak ada poin-poin yang digambarkan sini. Gajinya itu cukup, bisa membuat kita senang, nggak ada guys. Jadi ini tidak bisa digambarkan seperti itu, karena konteksnya tidak mengarah ke sini. Coba kalimat mana yang tadi itu digambarkan seperti ini? Tidak ada guys. Jadi buktinya mereka tidak puas. Kalau mereka puas, mereka tidak perlu protes. Mereka protes kenapa? Ya lebih banyak. Jadi orang pun guys ya, yang penting kalau dia melihat tidak keadilan, ya tidak adil, meskipun berapa besarnya. Ini bukan masalah ini ya, ini untuk mengajarkan kita kepada keadilan. Paham ya? Mengajak kita kepada keadilan. Kalau semuanya itu harus sama berat, tak boleh berat sebelah. Berpihak kepada sesuatu yang hanya berdasarkan pada like dislike nggak bisa, tapi harus pada beban pekerjaannya guys gitu. Jadilah adil gitu. Saya juga gitu. Kalau saya punya karyawan ya, yang kerja di pagi sore saya gaji beda dengan yang kerja 1 jam. Wong keringatnya beda keluarnya gitu kan, capeknya beda. Yang kerja 1 jam dia masih bisa ke mall misalnya, masih bisa shopping. Yang udah kerja dari pagi sore dia nggak kuat lagi, dia tidur istirahat guys gitu. Jadi nggak adil gitu. Di mana adilnya coba?
capeknya beda, ya kan? Lelahnya beda gitu. Kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, bahkan masih ada lebih, sehingga kamu merasa senang ketika kamu mendapatkan upah. Jadi penggambaran seperti ini tidak ada di dalil tadi, tidak ada penggambaran seperti itu. Ini hanya pandai-pandainya tanpa ragi aja guys. Dan ini berbahaya kalau sampai berasumsi seperti ini gitu kan. Mengasumsikan sesuatu yang tidak ada di konteksnya guys. Tapi kegembiraan kamu mendadak hilang hanya karena kamu iri hati melihat orang lain. Bukankah hal itu adalah kebodohan? Justru yang bodoh itu ya orang yang diam ketika melihat ada ketidakadilan. Itu jelas-jelas tidak adil kan. Lalu dia diam. Akibatnya apa? Sang bos tidak tahu kalau dia telah berbuat tidak adil. Karena tidak ada negur guys. Coba ada bos yang berlaku zolim, orang yang kerja 1 jam dibayarnya sama dengan orang yang kerja dari pagi. Itu kan tidak adil. Lalu bosnya pakai alasan itu kan uang saya. Ini suatu kesalahan besar yang harus ada negur guys. Biar bos ini sadar dan kembali ke tracknya. Jadi menjadi orang yang adil. Karena dia telah berlaku tidak adil gitu kan. Harus ada orang yang kan ini. Nah orang itu cerdas. Dia orang yang mau mengingatkan orang akan kebaikan, akan kesalahannya, itulah orang cerdas. Kenapa? Karena itu akan membuat orang lebih baik. Orang akan berbuat adil. Orang bodoh, mohon maaf ya, adalah orang yang diam saja ketika melihat ketidakadilan. Ya kan? Mentang-mentang miliknya, dia bebas bisa semena-mena. Dia bisa gaji karyawan yang 1 jam kerja dengan gaji yang sama dengan yang dari pagi sampai sore. Dia bisa gaji orang di bawah UMR. Dia bisa gaji orang cuma 300.000 seperti honorer. Kok saya tidak tega guys. Kok saya dari pemerintahan saya akan gaji semuanya. Kalau yang sama level itu tanggung jawab sama itu dengan gaji yang sama. Nggak ada itu yang gaji 300.000, nggak ada. Karena itu tidak adil. Lalu dia bisa dengan uangnya, dengan dalil ini uang saya, hak saya, dia bisa bangun diskotik, dia bisa makan babi panggang, dia bisa main perempuan. Nggak gitu guys. Jadi kalau orang yang cerdas itu akan negur, Pak, mohon maaf Pak, Bapak nggak boleh bangun kayak sini misalnya. Coba Anda bayangkan ya, ada orang di kompleks ini, ya di tengah-tengah masyarakat kita yang agamis ini ya, kompleks kita ini agamis guys. Alhamdulillah, kita sering dengar pengajian di masjid, azan subuh yang kencang, sehingga saya aja sering terbangun subuh tuh karena itu. Jadi saya terbantu setelah subuhnya, karena sudah diingatkan tiap subuh, dan juga azan-azan di waktu lain. Memang kedengaran panggilan itu. Itu tiba-tiba di komunitas kita ini, komplek kita ini ada yang dengan kekayaannya, dia punya tanah, dia bangun diskotik, dia bangun tempat jual makan ada babi panggang atau jual anjing potong misalnya, atau dia jual dia bikin bangun pelacuran. Coba warga sini yang tentu tidak terima. Jadi karena bentuk kejelasannya mereka protes, Pak, Bapak apa nggak malu? Kita nih komplek, kita nih warga yang beriman, bertakwa Pak. Nggak layak Bapak bangun ini di sini. Ini bukan daerahnya Pak. Bapak kalau bangun ini, Bapak bangun tuh di tengah-tengah komunitas yang tidak masalah dengan hal ini. Komunitas yang suka maksiat juga. Ada kan tempat-tempat yang orang itu tidak protes guys. Saya tahu tempat-tempat itu, saya tahu. Jadi di mana warga situ tuh cuek aja. Ya sudah deh. Yang protes paling ibu-ibunya. Kan dia kayak tempat pelacuran itu kan yang meresahkan ibu-ibunya. Atau tempat perjuangan juga yang satu ibu-ibunya atau anak-anaknya. Kenapa? Dia ibu-ibunya takut anak-anaknya atau bapaknya ini atau orang suaminya tuh main ke pelacur itu atau main judi di situ. Rasa ibu-ibu biasanya guys. Nah, jadi nggak bisa mereka, kalau mereka tidak protes berarti mereka maaf itu bodoh. Mereka berarti setuju dengan hal itu, padahal hal itu bisa mengakibatkan rusaknya moral dan akhlak anak-anak dan suami-suami mereka. Ya, dibangun sini diskotik, diam saja. Dibangun sini tempat pelacuran, diam saja. Nggak cerdas sama itu guys. Kenapa? Dia nggak bisa pikir jauh ke depan. Dia seharusnya berpikir kalau ini dibangun di sini, oke lah itu uang dia. Tapi uang dia itu kan harus tunduk kepada peraturan warga, kesepakatan warga, tunduk kepada. Jadi kesepakatan warga itu penting, bukan hanya uang dia saja berlaku kan, ada kesepakatan warga. Bahkan warga sepakat itu bisa dibeli juga dengan guys. Jadi kesepakatan yang real, yang betul-betul dari hati warga. Jadi warga cerdas akan mengatakan argumentasi, maaf Pak, kalau Bapak bangun tempat pelacuran, memang ini uang Bapak. Bapak bebas gunakan uang Bapak untuk uang Bapak dengan apa saja, tapi jangan yang
Karena ini berhubungan dengan kami, Pak. Kami takut nanti keluarga kami akan rusak karena tempat pelacuran Bapak bikin ini, atau tempat mabuk yang Bapak bikin ini, kami tolak. Itu yang cerdas. Mereka takut keluarganya akan rusak moral akhlaknya. Itu cerdas. Yang nggak cerdas diam aja, cuek bebek, itu nggak cerdas. Akhirnya rusaklah generasi bangsa kita. Jadi Anda bayangkan ya, kalau ini berlaku, ini bahaya guys. Ini saya ingatkan sekarang ya, ini bahaya. Jadi kita diajarkan untuk diam saja. Ada orang bangun diskotik, itu kan uang dia. Bangun tempat pelacuran, itu uang dia, nggak bisa begitu. Makanya pemerintah kita bikin Perda Syariah. Menutup, makanya Satpol PP itu saya sangat respect pada Satpol PP atau aparat kepolisian atau TNI yang merazia tempat-tempat maksiat, itu saya respect sekali. Ada bupati atau kepala daerah, gubernur, wali kota yang peduli, itu saya respect sekali, hormat saya guys. Mereka tahu ini akan merusak moral akhlak generasi muda mereka. Nggak bisa misalnya atau belasan kan, misalnya mau dirazia tempat itu, ini kan uang saya, nggak bisa begitu. Pak, Bapak, memang ini uang Bapak, tapi uang Bapak ini tunduk pada peraturan daerah kita dan masyarakat kita. Ada istiadat agama kita melarang Bapak untuk kita semua untuk membuka tempat-tempat maksiat. Itu keren guys. Uang dia tunduk kepada agama, uang dia tunduk kepada adat istiadat setempat. Kecuali dia buat itu di tempat kayak di Los Angeles gitu kan, tempat-tempat yang di Makau, silakan. Bukan itu benar ya, tapi di situ tidak ada orang yang protes kan, mungkin nggak ada. Di sini yang coba-coba, karena orang sini cerdas semua, orang Indonesia ini cerdas guys. Mereka nggak mau generasi mudanya rusak moral dan akhlaknya. Jadi logika Tampar ini terbalik ya. Ini yang harus kita luruskan guys. Di dalam perumpamaan yang Yesus berikan, apakah salah si pemilik kebun jika dia menunjukkan kemurahan hati di depan semua orang? Nah, kalau dia menunjukkan kemurahan hati, dia akan memberikan bonus istilahnya. Jadi gini, pertama dia akan ubah kesepakatannya. Oh maaf, kayaknya karena nggak mungkin saya menggaji satu hari, sementara ada yang satu jam kerja. Berarti dia nggak hitung satu hari dong. Masa dia nggak saya gaji? Saya ubah peraturannya. Jadi saya ubah sekarang menjadi hitungannya per jam. Itu baru adil. Jadi dia tunjukkan itu dengan mengubah peraturan yang adil untuk mengakomodasi semua. Karena kalau aturan tadi dipakai, hanya yang bekerja sehari sedinar, ini nggak dapat dong, karena itu dia belum sehari, setengah hari pun belum nyampe, cuma sejam, nggak dapat dong dia, yang dapat cuma yang kerja dari pagi. Maka diubah aturannya untuk mengakomodasi semua. Ya, hitungannya sekarang per jam deh. Kamu sejam berarti 1 dirham atau seper 7 dirham deh, karena kan 7 jam kerja. Kamu yang kerja 3 jam 3/7 dirham. Kamu yang 5 jam kerja 5/7 dirham. Kamu yang full dari pagi sampai sore 1 dirham gitu. 7/7 dirham atau 1 dirham guys. Itu baru adil. Nah, kalau dia mau kasih bonus, oh kamu lebih rajin kerjanya. Meskipun kamu 1 jam, kan dapat nih bagiannya. Sejam dapat 1/7 dirham. Yang tadi full 1 dirham. Tapi kamu lebih rajin, walaupun kamu 1 jam kamu lebih rajin. Kamu lebih keras gitu kan. Hasil kamu lebih bagus, lebih banyak. Kamu dikasih bonus misalnya. Nah, itu baru kemurahan hati. Bonus itu kemurahan hati, tapi tidak mengurangi keadilannya, tidak mengurangi keadilan. Nah, kalau tadi memang sudah tidak adil. Paham logika berpikirnya ya? Kamu bisa katakan iya, dan kamu bisa katakan tidak. Tetapi, jika keesokan harinya, si pekerja itu tidak mau bekerja lagi kepada si pemilik kebun, siapa yang rugi? Nah, kalau ini ya, di kasar mata yang rugi adalah pekerja yang quit ini. Itu kasar mata ya. Sama kayak orang misalnya mengingatkan orang lain. Ya kan? Misal gini, dia kan tadi kan orang ini berusaha mengingatkan pemilik kebun, Pak ini nggak adil Pak. Lalu karena orang ini nggak mau dengar, karena dengan alasan arogan dia mengatakan ini uang saya, akhirnya dia sudah capek menasihatinya, dia quit. Sama seperti pendakwah, orang yang sudah capek menasihatin orang, lalu dia nggak mau lagi nasihatin, siapa yang rugi? Orang yang dinasihatin guys. Yang rugi ya pemilik kebun. Dia nggak rugi sama sekali. Selain kehilangan kesempatan untuk dapatkan gaji di situ, dia bisa cari kerja lain. Saya bisa cari orang lain yang bisa saya nasihatin, saya nggak ada rugi di situ. Yang rugi adalah orang yang ketika dinasihatin tidak mau, malah menggunakan argumentasi yang semena-mena, suka-suka dia, mengatakan ini uang saya.
Pak, Bapak nggak adil, Pak. Masa pembayaran beda, kita kerjanya pembayaran sama, kita kerjanya beda. Pak, Bapak menghimpun uang Bapak ini jangan bangun diskotik lah, Pak. Kan Bapak nggak adil nih. Bapak dapat untung, kami dapat maksiat, kami dapat rusaknya moral dan akhlak. Jadi Bapak dapat untung, nggak adil. Bapak dapat untung, kami dapat kerusakan moral dan akhlak anak-anak dan keluarga kami, Pak, gitu. Jadi intinya adalah yang rugi adalah orang yang melakukan ketidakadilan, guys. Rugi dia. Apalagi kalau semuanya konsisten. Tidak ada satupun orang yang mau kerja sama orang kayak gitu, itu bagus. Kenapa? Orangnya akan berubah. Ternyata nggak ada orang mau dilakukan tidak adil ya, maka dia berubah. Tapi kalau ada orang yang mau dilakukan tidak adil, ya dia akan terus begitu. Makanya kita semua perlu kompak. Ketika ada ketidakadilan, ya kita kompak. Maaf Pak, saya nggak mau kerja di sini. Bapak nggak adil. Saya kerja dari pagi sampai sore, dibayar sama dengan orang itu. Maaf Pak, saya nggak mau. Adil semuanya kan? Apa kompak semuanya? Orang itu akan berubah insya Allah. Karena dia butuh orang kan? Tidak ada orang yang mau dilakukan tidak adil. Tapi kalau ada orang yang mau dilakukan itu, ya dia akan terus begitu, guys. Paham ya? Jadi kita harus paksa dia untuk berbuat adil dengan cara kita harus kompak untuk tidak kerja sama dia. Gitu. Sehingga dia berubah, dia sadar, oh ternyata saya salah ya. Memang saya tidak adil. Buktinya apa? Itu orang nggak mau kerja sama saya. Bukan 1-2 loh, banyak. Itulah bukti saya tidak adil. Itu kalau dia berpikir cerdas gitu kan. Makanya penting kita tuh untuk berdiri di atas keadilan. Ketika kita melihat ketidakadilan, ya kita bisa quit ke orang ini dengan meskipun itu merupakan diri kita, tapi kita adalah pahlawan agar keadilan itu tegak. Kita adalah pahlawan keadilan yang merupakan diri kita demi tegaknya keadilan, guys. Si pemilik kebun bisa mendapatkan pekerja lain dengan sangat mudah, tetapi si pekerja itu kehilangan pekerjaan dengan pendapatan yang besar hanya karena dia iri hati. Nggak masalah, selama dia tegak di dalam garis keadilan, memperjuangkan keadilan. Nggak ada ruginya, guys. Orang yang berjuang, dia memang tidak mendapatkan materi, tapi hidup bukan hanya sekedar materi. Ya, hidup adalah keadilan juga. Banyak orang-orang berjuang demi keadilan kan. Misalnya contoh kayak orang lagi berjuang saat ini memprotes tenaga kerja asing. Di saat kita banyak yang nganggur, pemerintah mempekerjakan orang asing. Itu nggak adil. Karena dia harus berpihak kepada rakyatnya. Gitu kan. Karena rakyatnya milih dia gitu. Jadi keadilan itu adalah, kalau beli bukan berat sebelah. Jadi adil itu bukan berarti, atau minimal sama lah gitu. Misalnya dia mau mempekerjakan asing, oke silakan. Tapi kerjakan juga pekerja kita. Kalau dia hanya mempekerjakan kerja asing, itu nggak adil. Intinya adalah ada juga keadaan lain. Misalnya orang yang sekarang kita perjuangkan, misalnya ada yang orang gajinya cuma 300.000 honorer, naikkan dong. Nah, itu kan berjuang demi keadilan, tidak ada ruginya, guys. Nggak ada ruginya. Orang yang nasihatin, orang yang berdakwah itu nggak ada ruginya. Ucapan ini nanti akan diganti, akan dinilai, dihisab. Nggak ada ruginya. Meskipun saya ini capek ngomong ya, misalnya capek loh guys, kadang saya ngomong 2 jam itu capek, lelah, ini saya kaku, tapi insya Allah akan ganti nanti dengan kenikmatan di akhirat. Yang penting tugas saya adalah menyampaikan, saya mau nasihatin, Anda mau dengar itu urusan Anda dengan Allah lagi. Tugas saya menyampaikan, dakwah ini menyampaikan, mengajak. Sisanya urusan Anda dengan Allah lagi, dengan Tuhan lagi. Jadi saya tidak rugi sama sekali, apa-apa orangnya juga tidak rugi sama sekali. Di mata Anda mungkin dia rugi materi. Sama juga di mata Anda mungkin lihat saya rugi waktu, ya kan? Capek keluar, nggak ada yang dengar, nggak masalah. Saya tidak memaksa Anda untuk mendengar. Ya, itu urusan Anda lagi dengan Allah. Kepentingan saya hanya menyampaikan. Kepentingan orang ini hanya memperjuangkan, menegakkan prinsip keadilannya. Jadi meskipun itu dengan resiko dia kehilangan pekerjaan, nggak dapatkan hasil, atau saya juga begitu. Saya kehilangan waktu saya untuk melakukan hal lain. Kan dakwah ini kan menghilangkan waktu saya. Saya bikin konten 2 jam, dakwah 2 jam, itu kan menghilangkan kesempatan saya. Antara saya bisa mengerjakan hal lain, saya tidak bisa. Tapi saya tidak, karena saya lagi transaksi jual beli dengan Allah, guys, bukan dengan manusia. Kalau manusia mungkin nilainya rupiah. Kalau saya tidak. Transaksi dengan Allah adalah nilainya adalah pahala, ya. Ridhonya Allah kepada saya. Karena saya hanya bertugas menyampaikan firman-Nya gitu, guys. Apa yang rugi jika keesokan harinya pekerja itu tidak mau datang lagi ke kebun anggur
untuk bekerja. Salah siapa si pekerja itu iri hati? Salah bosnya, salah pekerja lain, atau salahnya sendiri? Yang salah tuh bosnya, karena aksi bosnya tuh membuat dia iri, iri yang pada tempatnya, ya, iri karena melihat tidak adilan. Jadi ini termasuk iri yang benar, guys. Nah, karena benar tuh makanya dia berani standing untuk menyuarakan. Dia cerdas. Jadi orang-orangnya adalah orang cerdas karena dia melihat itu, bisa melihat ketidakadilan, bisa merasakan itu. Jadi orang yang tidak cerdas adalah orang yang hatinya mati. Ketika ada ketidakadilan dia tidak peduli, cuek. Bahkan melihat pun dia nggak bisa. Kayak tampar lagi kan dia nggak bisa melihat. Kalau itu adalah suatu ketidakadilan, itu adalah bukti orang yang tidak cerdas, guys. Nggak peka gitu. Bahkan tidak melakukan apa-apa, diam saja ketika melihat ada ketidakadilan di mata dia. Lagi pula, apakah kita mau hidup dengan tukang iri hati yang setiap hari menggerutu melulu? Nah, orang yang tidak mau dinasihatin, ya seperti ini. Orang menggerutu tuh, kan tadi orang ini kan menasihatin. Bapak nggak adil, Pak, berlakulah adil. Itu kan suatu nasihat yang baik, guys. Kok saya digaji segini? Bapak adil dong. Berarti nasihatin supaya orang ini adil, kan? Dikatakan menggerutu. Oke lah, nggak itu bagi orang-orang yang nggak mau nasihatin, ya, itulah penggerutuan. Tapi itu adalah gerutu yang baik, karena berupa nasihat. Mengajak orang untuk buat adil. Jadi kalau jadi makanya ya Quran mengatakan orang-orang kafir itu ya, walaupun disampaikan pun mereka tidak akan mau dengar. Bagi mereka itu seperti apa ya, keluar dari kuping sebelah kanan, masuk dari kuping sebelah kanan, keluar dari kuping sebelah kiri. Mereka tidak akan mendengar, guys. Ini mereka tuh ya orang-orang kafir dan munafik ini seperti berjalan di kegelapan tanpa ada cahaya menerangi mereka. Mata, hati, telinga mereka tertutup. Nah, seperti inilah gambarannya. Meskipun ada orang nasihatin, itu dianggap penggerutu. Mereka nggak mau dengar. Mereka menutup telinga mereka dan mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kritik nasihat. Nah, ini persis seperti yang digambarkan dengan Quran. Nasihat itu, dakwah itu mereka anggap sebagai gerutuan yang mengganggu mereka. Paham ya? Saya sih nggak mau. Saya nggak tahan mendengar orang yang selalu menggerutu. Jika kita sendiri tidak mau hidup dengan tukang iri hati yang Kalau saya justru senang ketika ada orang yang menggerutu karena ketidakadilan saya. Saya berlaku tidak adil. Misalnya, saya punya 2 anak yang sama usianya. Anak saya ini saya belikan mainan, ini tidak. Anak saya satu protes, Pak, kok saya nggak belikan mainan, Pak? Si adik belikan mainan. Usia sama, beda-beda setahun. Saya nggak bisa mengatakan, nak, ini uang papa loh, bukan uang kamu loh. Suka-suka papa lah, nggak bisa saya bilang begitu. Suka-suka papa lah mau kasih kamu atau adik kamu mainan. Kan nggak bisa begitu, guys. Terus saya anggap dia menggerutu. Anak saya ini terus protes setiap hari. Pak, belikan mainan gitu, dia bilang kan. Papa nggak adil ini, adik papa belikan mainan, aku tidak gitu. Saya senang, berarti saya tahu nih anak saya cerdas nih. Dia bisa melihat ketidakadilan dan dia berani menyuarakannya. Saya harusnya senang, guys. Jadi saya tidak menganggap itu suatu gerutuan yang saya nggak suka. Saya suka jadinya. Saya bersyukur, ya Allah, saya punya anak yang mengerti tentang ketidakadilan, mau bersuara untuk melawan itu, dengan menuntut itu kepada saya setiap hari. Saya senang, guys. Alhamdulillah saya punya anak seperti itu. Kok tepat lagi tidak dia mungkin. Dia katakan, nah ini kan uang papa. Suka-suka papa dong mau berikan kamu mainan atau adik kamu. Kan nggak begitu caranya, guys. Jadi ketika anaknya terus menggerutu, dia anggap dia malas gitu. Aduh, kamu kok menggerutu terus sih, nak, gitu. Padahal anaknya sedang menasihati dia. Pak, kamu nggak adil, Pak. Adik papa belikan mainan, aku tidak gitu. Makanya pilihan cuma 2. Anda tidak belikan sama sekali karena uang nggak cukup mungkin, atau Anda tuku uang yang cukup Anda belikan dua-duanya. Itu baru dia makan keadilan. Jadi ketika Anda sudah tidak mau mendengarkan orang menggerutu dalam konteks menasihati Anda, kalau Anda berlaku tidak adil, berarti betullah kata Quran yang sampaikan bahwa orang-orang itu berjalan di kegelapan. Apa yang orang sampaikan tidak lagi mau mereka dengar. Mata hati mereka, telinga mereka tertutup. Mereka seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Tidak ada cahaya yang dapat menerangi mereka, guys. Itulah perumpamaan orang-orang yang tidak beriman. Paham ya? Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa
kepada Allah agar kita jauhkan dari sifat-sifat seperti itu, guys. Lalu menggerutu, bukankah seharusnya kita juga tidak menggerutu? Bukankah seharusnya kita tidak iri hati? Nah, bagaimana caranya? Kalau saya iri, jujur, ketika ada orang yang lebih banyak kebaikannya dari saya iri, guys. Ketika ada orang yang bisa membahagiakan keluarganya lebih dari saya iri, guys. Saya pengen seperti itu, gitu kan. Kalau saya nggak iri, bahaya. Berarti saya cuek bebek. Berarti saya nggak punya rasa, nggak punya hati. Kalau kita masih bisa punya rasa iri karena itu, berarti kita peka. Alhamdulillah, berarti Allah masih memberi kita rasa dan hati untuk peka. Bahkan juga terhadap tadi yang ketidakadilan itu, kezoliman, orang bangun seenak dia, tentang dia itu uang dia, sehingga itu akan mengakibatkan rusaknya moral generasi bangsa kita. Kita masih punya kepekaan dikasih oleh Allah untuk memproteksi semua, guys. Buang iri hati. Caranya sebenarnya cukup mudah, yaitu berhenti membanding-bandingkan milik kamu dengan milik orang lain. Lalu mulai bersyukur dan berbahagia dengan apa yang kamu. Ya, ini tepat. Tapi jangan lupa, hal itu tidak menghalangi Anda untuk tetap punya iri hati demi kebaikan. Saya bersyukur dengan HP yang saya punya, dengan HP yang sederhana ini ya, Xiaomi Redmi 4, saya bisa berdakwah melalui medsos, melalui YouTube. Saya bisa berdakwah, alhamdulillah. Tapi saya iri dengan orang-orang yang berdakwah dengan kamera lebih bagus, karena mereka menyampaikan konten yang lebih baik. Orang yang bisa bayar kuota lebih, sehingga mereka bisa menghasilkan kualitas video yang mungkin 4K. Karena ini untuk kebaikan, guys. Saya bersyukur saya masih bisa bantu orang walaupun cuman ya apa yang saya punya. Kadang saya punya kayak kardus mie ini. Kalau saya udah habis mie yang saya makan ini, kardusnya itu saya berikan kepada mereka. Kayak itu mampu saya, atau memberikan beberapa lembar rupiah kepada anak-anak yang meminta, yang membutuhkan, pemulung jalan anak kecil itu, guys, misalnya. Alhamdulillah, saya bersyukur hal itu. Saya masih punya motor, orang lain cuma punya sepeda. Tapi untuk kebaikan, saya pengen punya lebih. Misalnya kayak punya mobil. Dengan mobil itu ketika ada tetangga yang sakit, saya bisa antar pakai mobil itu. Atau ada kejadian apa-apa di sini butuh bantuan, saya bisa pakai mobil saya. Atau saya punya harta yang lebih, saya bisa sedekah lebih banyak gitu. Jadi bersyukur itu tidak menghilangkan semangat kita untuk memiliki lebih dalam hal kebaikan. Saya bersyukur saya masih bisa sholat 5 waktu. Ada orang yang mungkin tak bisa sholat dengan wajar, dia harus sholat dengan tidur, dengan duduk. Tapi saya pengen lebih misalnya. Karena melihat orang lain terpacu, melihat orang lain iri, melihat orang lain itu sholatnya lebih banyak dari saya. Itu bagus, guys. Coba kalau saya nggak punya perasaan itu, saya sudah cukup dengan sholat saya gitu kan. Itu tidak memacu Anda untuk kebaikan gitu. Yang nggak boleh itu adalah iri melihat orang udah diskotik, saya juga pengen ke diskotik. Nah, itu enggak, itu baru larang, guys. Iri yang seperti itu. Punya. Ini cuma masalah sudut pandang. Ganti sudut pandang dan masalah beres. Banyak orang bodoh yang baru menyesal tidak bersyukur dengan apa yang dia punya setelah dia kehilangan apa yang Ini kayak mau riset yang dia punya itu. Itu sudah terlambat. Jadi, apapun juga yang ada pada kamu saat ini, entah itu orang tua kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, pekerjaan kamu, kesehatan kamu, atau apapun juga itu, bersyukurlah dengan semuanya itu dan berbahagialah. Karena mungkin ada saatnya kamu akan kehilangan semuanya itu. Ya, tapi jangan lupa, mungkin di antara keluarga kita ada yang masih belum benar. Ya kita bersyukur, dalam artian kita bersyukur punya mereka, tapi kita tetap berbagi mereka, tetap menasihati mereka. Misalnya kita punya istri yang tidak soleh, punya istri yang tidak setia, punya istri yang ya melawan pada suami misalnya, ya kita tetap bersyukur masih punya istri. Orang ada yang punya istri, tapi kita tetap jangan lupakan untuk terus menasihatin dia dan memperbaiki dia. Jadi kita tuh apa yang kita punya tuh bukan hanya kita syukuri lalu diam saja, enggak. Jadi bentuk kita bersyukur adalah dengan memperbaiki itu semua. Kita punya istri, kita perbaiki dia supaya dia jadi istri yang baik, yang soleh, anak juga begitu, orang tua dan segala macamnya. Jadi bukan hanya memiliki saja, bentuk tanggung jawab kita kepada mereka apa gitu.
sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, sehingga mengantarkan mereka nanti tidak mendapat azab murkanya Allah di akhirat nanti guys, atau bahkan di dunia gitu. Jadi bentuk rasa sayang itu diungkapkan dengan cara mengupgrade mereka juga. Punya anak, Anda pengen anak berhasil, nggak mungkin punya anak aja dong, tapi kita juga mengarahkan mereka pada kebaikan gitu. Jadi nggak cukup hanya bersyukur itu cuman ya saya bersyukur punya keluarga, enggak. Bagaimana Anda tunjukkan rasa syukur itu dengan berbuat lebih untuk kebaikan keluarga Anda itu guys, dan semua yang Anda miliki tentunya. Untuk apa kamu melihat milik orang lain dan menderita, sedangkan kamu bisa melihat milik kamu sendiri dan berbahagia? Paham ya? Nah, jika kamu jadi tidak menderita guys kalau kita benar. Contoh saya melihat orang punya ya kayak inilah, orang punya kamera lebih bagus, dia bisa berdakwah lebih bagus, kayak Ustadz Khalid itu kan bagus kameranya, bisa dakwah lebih bagus dia. Saya iri yang bagus, positif. Saya tidak menderita karena itu, tidak menderita. Malah memacu saya untuk gimana supaya rezeki saya berdoa bisa mendapatkan rezeki seperti itu gitu. Dan terus bekerja lebih keras lagi tentunya kan. Jadi itu tidak membuat saya menderita, karena saya mengolahnya rasa iri itu menjadi suatu hal yang positif. Nah, yang menderita adalah orang-orang tadi yang dia tuh iri hati kepada kemaksiatan, itu baru dia menderita. Oh aduh, aku nggak bisa ke diskotik nih, dia bisa, dia menderita. Itu baru menderita namanya. Tapi kalau kebaikan tidak, itu adalah nikmat guys. Jadi kebalikan dari maksiat, kebaikan adalah membawa nikmat, kemaksiatan membawa sengsara atau azab. memang diperlakukan tidak adil, kamu bisa menuntut hak kamu. Tetapi, jika kamu tetap tidak mendapatkan hak kamu, biarkan. Kamu jangan balas berlaku tidak adil. Ini suatu hal yang salah guys. Kalau kita melihat ketidakadilan, ya kita nasehatin, protes, lakukan action untuk nasehatin. Jangan diam saja. Makanya ada buruh yang demo, nah orang yang nasehat, Pak, coba orang kan semua orang diam saja. Ada orang bangun diskotik, diam saja. Bangun pelacuran, diam saja. Bukan begitu. Ada orang yang ngupah senaknya saja, ya, mentang-mentang keluarga dikasih gaji tinggi atau apapun itu. Padahal atau sesama orang yang pekerja nih, saya dan teman saya gajinya beda. Saya lebih rajin pada teman saya, gajinya lebih besar. Itu kan tidak adil. Padahal jabatan sama, tanggung jawab sama. Jadi kita harus nasihatin, bukan diam saja. Nah, kita juga jangan balas berlaku tidak adil. Kuncinya adalah bukan diam. Jadi salahnya adalah jangan diam saja. Nasihatin, dakwahin guys. Itu agar dia paham kalau dia melakukan salah karena dia telah melakukan suatu ketidakadilan. Kamu harus mengampuni dan bermurah hati, karena kita sendiri pun Jadi mengampuni itu bukan patokannya pada diam atau Anda menasihatin, tidak. Ya, mengampuni juga bisa dengan Anda menasihatin gitu. Jadi bukan berarti kalau Anda diam berarti Anda mengampuni, tidak. Justru Anda berbuat lebih. Kalau Anda bersuara, nasihatin, Anda bukan cuma mengampuni, tapi Anda juga pengen membuat dia sadar dan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang adil. Jadi Anda dapat dua plus di sini, yaitu Anda mengampuni dan Anda berbuat baik kepada dirinya, mengubah dia yang dari sebelumnya tidak adil menjadi adil, guys. mau dia ampuni dan mau mendapatkan kemurahan hati. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yesus tidak berkata, perbuat kepada orang lain sebagaimana orang lain perbuat kepada kamu. Nah, ini konteksnya adalah konteks ayat ini ditujukan pada orang yang telah berbuat tidak adil. Ayat ini cocoknya ditujukan bukan kepada para pekerja tadi, tapi kepada bosnya. Bos, kenapa kamu tidak adil? Padahal segala sesuatu yang kamu kehendaki itu supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Anda berbuat tidak adil pada karyawan Anda, maka nanti orang lain juga akan berbuat itu seperti Anda. Kepada Anda berbuat seperti itu juga. Jadi ini nasihat Yesus kepada pemilik kebun, bukan kepada karyawannya. Karyawannya sudah benar itu melakukan nasihatnya, sudah benar. Jadi jangan salah-salah guys. Ini konteks ditujukan buat bosnya tadi ya, layaknya. Kepada orang-orang yang berargumentasi, ini kan uang saya. Ya kamu tidak adil meskipun itu uang kamu. Kamu tetap tunduk pada hukum-hukum Allah tetap.
Gak bisa kamu semena-mena dengan uang kamu. Uang kamu itu didapat dari nikmat rezeki yang Allah berikan. Bukan dari hasil tangan kamu sepenuhnya. Tangan kamu siapa ciptakan? Allah. Kalau Allah tidak ciptakan tangan kamu, bisa kamu dapatkan uang itu? Tidak, guys. Gitu loh logikanya. Ya kan? Jadi sekali lagi ya, tetaplah berpulang kembali. Kayak saya buat perusahaan. Kalau saya tuh kalau nggak ada kedai saya buat itu, mana bisa mereka bekerja? Apa mereka kerjakan? Kalau nggak karena kedai saya. Jadi intinya adalah mereka dapat uang dari hasil mereka, tapi tetap dengan bantuan saya. Jadi semuanya berpulang kepada siapa yang menciptakan kita. Ya kan? Siapa memberi rezeki pada kita. Jadi kita nggak bisa itu mentang-mentang uang kita. Ingat, itu nikmat rezeki yang Allah berikan. Kita harus tunduk pada hukumnya dan bukan pada hawa nafsu kita yang melanggar dari larangannya Allah SWT, guys. Yesus berkata, perbuat kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain berbuat kepada kamu. Paham ya? Ini ada hubungannya kepada orang-orang yang protes tadi, nggak ada hubungannya. Orang yang protes melihat keadilan tidak ada hubungannya, guys, sama sekali. Itu hanya berlaku pada orang-orang yang nggak mau dilakukan seperti itu. Apalagi dia sudah melakukan seperti itu, diingatkan pada dia. Nanti kalau kamu begini ya, kamu nggak adil nih. Nanti kalau mau buat begini, nanti kamu akan dilakukan yang sama. Maka diingatkan, guys. Orang tadi nggak ada hubungannya sama orang protes tadi. Dia sudah benar itu, sudah melakukan hal yang benar. Nah, Yesus tidak pernah berkata bahwa hal ini mudah untuk dilakukan. Yesus malahan berkata bahwa hal ini sulit, tetapi inilah yang harus dilakukan. Ya, buktinya jangan lagi melakukannya, ngerti aja enggak? Ngerti aja tidak apa itu keadilan. Bagaimana Anda melaksanakan keadilan? Ngerti aja Anda tidak. Sesuatu yang tidak adil Anda katakan adil. Jadi jangan untuk melaksanakan, pengertiannya tidak mudah bagi semua orang, termasuk tambah lagi. Maka saya buat video ini agar dia mengerti. Saya dimudahkan dia supaya mengerti, baru dia bisa melaksanakan. Jadi, kita harus mulai dari kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menuntut orang lain untuk berlaku adil, sedangkan kita sendiri juga tidak adil. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berlaku adil. Tetapi, kita bisa membuat diri Kita bisa memaksa orang untuk berlaku adil. Dengan cara apa? Dengan cara hukum. Makanya ada hukum adat, hukum KUHP, hukum syariah. Itu buat orang agak adil. Contoh kayak di Snaker. Dia bisa menghukum perusahaan yang sewenang-wenang pada karyawannya yang berlaku tidak adil. Bisa dipaksa perusahaan itu. Manajemennya bisa dipaksa supaya beradil. Atau karyawan mengadu, Pak, perusahaan kita begini Pak, gaji nggak dibayar. Kan itu nggak adil. Atau mereka melakukan kezaliman Pak, ya kan? Ini buktinya. Datang di Snaker, menghukum perusahaan itu, ultimatum, Bapak kalau begini perusahaan Bapak kita tutup izin usahanya. Bisa dipaksa, guys. Bukan nggak bisa dipaksa. Anda bayangkan coba kalau nggak bisa dipaksa, kan makin menang perusahaan itu, gitu kan? Jadi kita bisa maksa orang untuk berlaku adil, asal kita punya wewenang untuk itu. Susahnya kalau kita nggak punya wewenang. Makanya bagi Anda yang memang Anda punya rasa adil, ya Anda rebutlah kekuasaan dalam hal tentu dengan konstitusi, sehingga Anda bisa mendapatkan keadilan. Karena kalau tidak, Anda nggak bisa memaksakan keadilan. Kayak saya nggak bisa memaksakan keadilan, karena saya nggak punya kekuasaan. Yang bisa memaksakan keadilan itu adalah di Snaker, hukum. Itu bisa memaksakan keadilan, bisa guys. Kalau saya nggak bisa, gitu. Tugas saya hanya mengingatkan. kita sendiri berlaku adil. Bukankah kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukankah kita harus berlaku adil supaya bumi... Jadi gimana bumi ini bisa seperti surga kalau yang nggak adil aja Anda katakan adil gitu? Gimana caranya mau jadi bumi ini seperti surga? Makanya belajarlah apa itu keadilan, biar Anda bisa menerapkannya. Jadi jangan lagi Anda sampai nggak paham sehingga Anda mengatakan sesuatu yang tidak adil menjadi adil, guys. Ini seperti di surga sesuai dengan doa kita. Paham ya? Nah, walaupun sekarang kita paham tentang bagaimana keadilan yang seharusnya, tetapi banyak orang di luar sono yang tidak paham. Tambah lagi, nasihat saya, Anda yang belajar lagi tentang keadilan. Anda yang tidak paham ini, bukan kita paham banget.
Anda yang tidak paham, maka saya buat video ini. Ini video untuk Anda. Belajar tentang keadilan. Anda tidak paham itu apa keadilan, maka saya kasih paham di video saya ini. Mereka siap kapanpun juga untuk iri hati dan menuntut apa yang bukan hak mereka. Jadi, kita juga harus bijaksana dalam menjalani hidup, supaya kita tidak menjadi korban iri hati orang lain. Jangan lupa, mendapatkan keadilan juga hak orang juga. Orang tuh berhak menuntut keadilan, berhak mendapatkan keadilan, berhak mendapatkan, termasuk dari pemberi kerja. Ya dong, saya Pak udah kerja dari pagi, masa bayar sama kayak dia? Dia berhak guys menuntut keadilan, meskipun itu uang orang itu. Kenapa? Dia punya sumbangsih di situ. Karena dialah kebun anggurnya bisa dikelola, gitu kan? Orang lain juga bisa gitu. Orang yang setelah dia anggap dia nggak setuju, lalu dia keluar. Orang lain yang dilakukan seperti juga menuntut hal sama tuh wajar. Jadi tiap orang itu berhak mendapatkan keadilan. Jangan katakan orang yang berhak mengatakan keadilan tuh hanya orang-orang yang berkuasa, yang punya uang. Enggak guys, orang yang bekerja pun bisa. Siapapun dia itu berhak mendapatkan keadilan. Caranya sudah pasti dengan jangan norak dan suka pamer. Sebisa mungkin jangan terlalu mencolok. Hidup sederhana aja. Karena semakin kamu terlihat punya banyak uang, semakin banyak orang yang datang kepada kamu untuk bantu kamu menghabiskan uang kamu. Gini ya, kita kan cerdas, kita dikasih akal. Kita bisa menyaring mana yang butuh bantuan, mana yang tidak. Ya, kita nggak mungkin dong terima semuanya, nggak yang pro-pro kita terima. Nah, masalahnya adalah kayak saya misalnya, kita kadang-kadang guys ya, orang tahu kita kaya tuh bukan dari kita tunjukkan loh. Contoh, ada orang bantu masjid. Misalnya saya diam-diam nih, hanya dengan bapak itu saya nyumbang masjid, tiba-tiba dia keceplosan ngomong. Atau ada media nih, atau kepaksa misalnya ada aparat mengatakan ini masjid ini dari mana dananya nih? Ilegal nggak? Haram nggak? Ini dari dana teroris nggak? Terpaksalah orang yang ngelola masjid ini ngomong, bukan Pak, ini dananya dari bapak itu. Saya nggak mau nama saya sebut, tapi terpaksa demi agar tidak ada tertuduh. Dikatakan nanti masjid ini dananya dari terorisme misalnya. Taulah publik di media. Nyata yang bangun masjid ini bukan dari dana teroris, tapi dari bapak Bobi yang bangun masjid ini misalnya. Orang tahu saya kaya. Kenapa? Karena bangun masjid ini dengan dana misalnya berapa ratus juta. Oh, bapak ini punya banyak duit. Lalu orang datang lalu apakah saya salah? Jadi guys, orang tahu tuh kita kaya itu bukan hanya dari kita mention gitu. Intinya bukan itu, jadi bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah kita ria nggak melakukan itu yang penting. Mau saya terang-terangan bantu masjid, mau tidak. Jadi yang dipersalahkan adalah rianya ada apa tidak, bukan pada nampak apa tidaknya sebenarnya kan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 1-4, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah. Jadi yang dimasalahkan Yesus ini adalah ditujukan bagi orang munafik. Kalau Anda tidak munafik nggak masalah. Jadi ini hanya berlaku untuk orang munafik, karena orang munafik itu melakukan dengan ria. Mereka bantu tapi dalam artinya pengen pamer. Nah, berarti kalau Anda tidak munafik nggak masalah. Saya bantu tapi bukan pamer nggak masalah. Jadi ingat ya, ini konteks ini hanya bagi orang munafik. Bagi Anda yang tidak munafik silakan, Anda mau tunjukkan silakan. Kayak influencer tuh dia niatnya misalnya memberi semangat orang, misalnya saya bisa bantu, masa kamu nggak bisa bantu? Itu nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang kesel sama pemerintah nih, pemerintah ini kemana aja sih? Bukankah undang-undang mengatakan bahwa orang fakir miskin lantas dipelihara negara? Nggak dilakukan negara, ya saya melakukan nih. Jadi saya melakukan ini agar negara sadar. Saya aja bisa sebagai rakyat biasa, masa mereka yang pegang uang banyak nggak bisa? Mereka malah milih bangun tol atau segala macam yang tidak ada hubungan dengan rakyat kecil. Itu nggak ada ria, nggak masalah guys, bagus malah gitu. Agar pemerintah itu sadar. Dikritik soalnya nggak mempan juga kan. Nah, jadi ini berlaku, ingat ya, konteks saya ini hanya bagi orang munafik. Orang munafik nggak masalah. Jadi jangan sama katakan, harus lihat konteksnya. Ini untuk siapa ditujukan, sama kayak tadi. Jangan dikatakan tadi ditujukan pada pekerjaannya, enggak. Itu ditujukan pada orang-orang yang tidak adil. Jadi kalau Anda mau dapat keadilan, jangan buat tidak adil. Sementara dia sudah melakukan ketidakadilan gitu. Itu ayat untuk dia guys gitu.
ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan. Contoh kayak misalnya orang umat Kristiani beribadah itu kedengaran guys, karena mereka memakai speaker yang besar, sound system yang kuat yang gede. Saya yang berada, misalnya saya belajar di pasar sama istri saya. Kadang saya nemani ke dalam pasar, kadang nunggu di motor. Itu jarak dengan gereja itu guys, itu nggak begitu jauh. Ya, kira-kira ya beratus meter lah. Tapi karena kerasnya suara musik mereka, sorak-sorai mereka, itu kedengaran sampai dalam pasar. Apakah salah? Apakah mereka munafik? Belum tentu. Bisa jadi mereka memang tulus, ya kan? Jadi nilai munafik itu bukan apakah dia tunjukkan apa tidak. Apa dia harus ibadah diam-diam saja, nggak pakai speaker, kan nggak begitu juga gitu. Jadi penilaian munafik itu bukan pada itu. Bukan pada dia ingin dia tunjukkan apa tidak, tapi apa dalam hati dia. Kalau hatinya nggak masalah, ya masalah. Mau dia tunjukkan apa tidak, guys. Gitu loh, bagi berpikirnya. Kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang... Karena ada orang yang mendramatisi misalnya ya, bagaimana orang mendramatisi, misalnya dia tuh menyumbang misalnya ke masjid. Tapi dia diam-diam. Lalu dia pura-pura keceplosan. Dia tiba-tiba melakukan apalah. Dia mengatakan, aduh, saya lupa saya masih punya uang 500 juta lagi untuk bantu masjid. Soalnya saya kasih semuanya. Dengan maksud agar orang, dia nggak mention itu kepada orang, tapi dengan akal busuk, dengan narasi yang ya biar orang tahu kalau dia itu penyumbangnya gitu, dengan pura-pura nggak, dia nggak mention tapi pakai cara seperti itu guys. Jadi intinya adalah bukan pada itunya, bukan pada penunjukan apa tidaknya, tapi hatinya, isi hatinya guys. Melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam Lukas 17 ayat 11-19, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ke-10-10-nya disembuhkan, tetapi hanya satu yang balik bilang thank you. Jadi, jika kamu berbuat baik kepada orang, dan orang itu tidak membalas kamu... Satu lagi nasihat saya ya, kepada anda-anda yang masih menghina umat Islam dengan perkataan ada gurun, budaya Arab, pulang sana ke Arab. Sadarlah bahwa yang anda gambarkannya adalah budaya Arab. Dia berpakai ala Arab. Ini mungkin Yesus, bisa di Yesus atau siapa saya nggak tahu. Mungkin, tapi kalau dari narasinya ini Yesus guys. Jadi ini adalah orang kusta itu gambarannya. Jadi beliau pun kalau anda lihat filmnya juga, beliau tuh memakai ada istilah Arab guys, budaya Arab, pakaian Arab gitu, jenggotnya gitu. Jadi kenapa anda masih bisa menghina Arab? Israel itu bagian dari komunitas Arab. Israel, Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir itu komunitas Arab. Kenapa anda masih tega? Dan bahkan kalau ada hubungan dengan Yesus sekalipun, beliau juga dari komunitas Arab Israel guys. Jadi tidak layak anda menghina orang, menghina suku Arab, nggak layak. Karena Yesus pun berasal dari suku yang satu rumpun dengan Arab, yaitu Israel, guys. Dari budaya pakaian juga sama kan, tentunya. Tidak perlu merasa kecewa atau diperlakukan tidak adil. Kamu diajarkan untuk berbuat baik, bukan supaya kamu mendapatkan imbalan dari manusia. Tetapi kamu diajarkan untuk berbuat baik, karena kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Ini pelajaran bagi kita kalau kita harus belajar lagi apa itu keadilan. Karena tanpa lagi yang ngerti itu apa keadilan. Maka saya luruskan melalui video saya ini. Dia harus belajar lagi apa itu keadilan. Lihat kamus bahasa Indonesia, ya, hubungkan semuanya, kaji, jangan membuat konten yang menyesatkan. Kasihan guys, kasihan orang yang nonton video ini, video anda tanpa lagi. Maka saya coba luruskan, mudah-mudahan ini berkah, sehingga orang-orang sadar kalau apa yang saya sampaikan tanpa lagi tidak benar. Mereka membandingkan apa yang saya ucapkan dengan tanpa lagi ucapkan, ya, dan mereka menilai mana yang benar dan salah, dan dengan hati yang terbuka, ya. Anda boleh setuju atau tidak dengan saya, atau ada setuju yang lagi, silakan, itu hak Anda.
Tapi Anda harus ingat, Anda harus kaji dengan baik. Jadi harus bandingkan apa yang saya sampaikan dan apa lagi sampaikan. Mudah Anda diberi hidayah dari Allah dan memberikan pengetahuan yang sebenarnya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.